Iya, oke. Sabar. Kita melihat secara umum dulu, baru kita merucut ke Ah, nama Tuhan itu. bacot. Ya, enggak izin ya. Alah. Izin ya Bunda. Ini dia ini aneh sekali ya. Kamu pikir ada agama di sini cuma Islam sama Kristen? Bagaimana yang Buddha dan Hindu? Kenapa dia nggak pakai Allah? Kenapa Tuhan Oke. dalam bahasa dia tidak ditranslate ke dalam bahasa Indonesia dengan Allah? Kenapa? Udah, jangan bacot jangan bacot kau, jangan bacot, nggak usah kau ngerocos di sini. Madam, Banyak bacot nih kalian ini. Madam, nggak usah berantem, Tutup ya. Satu. Ya, jadi nggak keroyokan ini, mute-nya. nggak bisa begini. Betul. Nah, betul itu. Udah, Lawan ayo, tuh Bunda Ten, Rama emak sama- gue semua tuh Jauh Ten, dulu. lawan tuh Ten, emak gue semua tuh gas maku semuanya gas. Nggak bisa gitu. Memang. Ayo, Kalau jawab yang Anda benar, Islam, kalau nggak di mute kalau- nanti. Jawab yang benar tuh, Bunda Rama udah menjelaskan, kau jawab Iya. sekarang. Oke. Bahasa Indonesia itu adalah milik orang Indonesia, bukan milik orang Arab, bukan milik orang Islam, bukan milik orang Kristen atau Arab. Itu dulu. Jadi itu adalah milik seluruh warga Indonesia. Mana Karena dia terdiri dari KBBI tulisan Allah itu milik sabar. Indonesia itu di mana? Kamu kan ngibul aja Sabar. terus dari tadi loh. Lah. Kamu bisa dengarkan nggak? Dengar, aku Orang dengar kamu bisa- ngibul. Aku dengar kamu ngibul. Enggak, gini Natali. Kalian yang ngibul itu di sini. memang departemen Indonesia. Tetapi ada agama yang lain yang artinya dewa itu tidak pernah dibahasa Indonesia kan dengan Allah. Kalian itu, Jadi bullshit kalian nggak bisa diam dulu kamu bullshit kamu itu bahasa sudah Indonesia ketahuan. dan bahasa Kau itu Arab. pencol. Kalian bisa membedakan nggak? Kalian bisa membedakan nggak bahasa Arab bahasa Indonesia? Bisa nggak kalian itu? Bedakan itu. bahasa itu. Allah Keren, itu udah keren. jelas itu nama Tuhan dalam bahasa Kalian bisa Arab. membedakan nggak bahasa itu? Guma silakan Gurunda. Nah udah, yang lain. Iya, baik. Biar Jadi saya sama gini, mohon izin silakan. sahabat-sahabat sekalian. Ini ada sahabat silakan. saya juga, ada madam di sini. Jadi gini, saudara, saya pingin tahu dulu dari Anda. Kata ALLAH ini Ih, Loh, kok ke-mute Bang Zuma? ke-mute Gurunda. ada yang mute berarti. Ya Allah, ke-mute. Itu Lanjut. berasal dari bahasa apa itu, Bung? ALLAH itu berasal dari bahasa apa dulu? Oke, ALLAH itu bahasa Indonesia. Coba di mana sumbernya? Coba saya pingin tahu. Dibesarkan Dinda Natali, kata Allah apakah berasal dari bahasa Indonesia? Coba kita lihat. Ini Bung. Oke. Nih. ALLAH titik 2 nama Tuhan dalam bahasa apa, Bung? Dalam bahasa apa? Jangan semuanya disorot, Dek. Bahasa apa saja? Bahasa dua kata ini aja. Nah, tuh. Coba mata Anda masih bisa berfungsi kan? ALLAH. Nih, ini bahasa apa ini? Nama Tuhan dalam bahasa? Ini apa tulisannya? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, terus data Anda, nama ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Indonesia itu di mana? Bisa Anda dapat rujukan? Silakan Anda tunjukkan, buka kamera Sudah. atau nanti teman saya yang bantu. Silakan. Oke, sudah. Kamu ya sudah. mengatakan bahwa Allah itu kamu mengatakan dalam bahasa Arab. Oke, Bukan saya yang berdasarkan mengatakan, ini itu data KBBI. Oke, iya. Ini KBBI, bukan saya. Oke, Allah. Anda kan mengatakan Allah tadi, itu nama Bung, Tuhan. Anda mengatakan kata ALLAH itu ternyata bukan, Anda mengatakan dari bahasa Indonesia, ternyata bukan dari bahasa Iya. Indonesia, tapi dari bahasa Arab. Mana yang betul? Bahasa Indonesia atau bahasa Iya, Arab? Oke. Mana betul? Bahasa Indonesia atau Kalau bahasa Arab? kalau di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Enggak, saya tanya dulu. Ini Loh, bahasa kamu pakai di ALLAH ini Indonesia pakai berasal bahasa dari... Arab apa Indonesia? Bukan begitu. Kamu pakai di cara Indonesia pakai bahasa diskusinya. Arab apa? Jangan Loh. cuman modal Loh, kok color. konsisten dong. Kita di Indonesia memakai hukum di Indonesia, bahasa Indonesia, bukan bahasa orang lain. Nah, Lu sekarang paham? kata oke, bahasa Indonesia menurut saudara oke. I know. Sekarang Iya, ketika jangan huruf A, gue- sabar. Ketika ALLAH ini kita pahami, maka kita ngerti dan kita mengetahui bahwa kata ini berasal dari bahasa apa?
Bahasa apa tadi? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, mana sumber Anda mengatakan ALLAH itu adalah bahasa Indonesia? Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya di mana tertulis ALLAH ini bahasa Indonesia. Ini kan sudah jelas, ini adalah bahasa Arab. Udah jelas kan? Kenapa di Indonesia banyak menggunakan nama ALLAH ini? Karena Indonesia mayoritas Islam yang menyembah kepada Allah. Oke? Sedangkan rujukan Bible itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Paham sampai situ ya? Nah, di dalam kitab saudara tertulis huruf ALLAH. Pertanyaan saya, itu diambil dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia? Jawab. Silakan. Oke. Udah ya. Saya melihat data saya di sini. Dalam kata KBBI, Allah merujuk pada nama Tuhan dalam bahasa Arab atau Tuhan yang disembah oleh umat muslim. Betul? Nah, oke. Kalau kita melihat, kalau ini memang dia konsisten memakai nama bahasa Arab, harusnya dia memakai kata alif, lam, ha. Bukan Astagfirullahaladzim. Aku izin ya Bang Juma. Bang Juma izin ya. Konsisten dong. Harus konsisten. Jangan nambah-nambah nama. Oke, nama Silakan, Allah Madam, bisa silakan. ditambahin nggak? Diam Bisa ditambahin nggak? diam Menurut- diam. Diam mulut kau, diam. Loh. Kan saya tanya sama kamu ya. Allah Di itu mute, ada, mute. diam dulu kamu, monyet, diam kau dulu. Allah Loh, kan- itu, diam kau dulu, diam. Aja belum Allah selesai itu loh. Saya adalah aja belum nama berbicara. sesembahan yang pertama kali diturunkan di dalam Al-Quran. Kau diam, ya. Allah itu Kalian jangan mute. Gigit lah kau nanti ya, setan. Eh, Kau diam. Kalian Nama itu Allah kasih pertama waktu sama kali itu diturunkan di dalam Menurut Al-Quran orang. di negara Arab. Weh, kau tuh laki-laki atau perempuan sih? Bisa nggak kau dibilang diam? Ka- Kau diam. Aku jelaskan nanti kau bantah, setan. kamu itu potong-potong Kau orang lagi. diam. Ini urusan aku yang ngomong. Kamu Setelah aku motong ngomong orang baru. Lanjut aja Madam, Iya. biar aku mute. Itu Oh, urusanku, dari aku mute tadi. ya. Lanjut Madam. Namanya tadi saya Allah itu pertama kali diturunkan Dari tadi di saya dalam mendengar- Al-Quran di negara Arab dan itu nama sesembahan, bukan bahasa. Dengar kau. Arti Saya nama dan mendengar- bahasa itu berbeda. Saya Kalau bahasa Oke. itu berbeda. Kami tetap memakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Nama Satu lawan sesembahan. satu. Kalau nama Robert, lawan satu. Robert dari Amerika di dalam Indonesia juga Satu Robert. lawan satu. Monyet ini Satu orang. lawan satu. Satu lawan satu. Saya sama Zuma. Kau lawan Kau aku, diam. tapi kau diam. Kau diam. Ini jalan. Kau diam. Aku perempuan monyet. Jangan Aku perempuan. macam-macam. Aku duluan monyet. Kamu. Kau diam. Aku duluan. Kau. Memang nih Memang orang. mulut perempuan. Kau nggak usah serang pribadi. Diskusi itu pakai data. Diskusi Tadi pakai saya data. sama Zoom. Kau diam. Sama Aku Zuma. udah izin sama Bang Zuma. Kau diam. Kau Saya nggak tadi levelnya sama Bang Zuma. Kenapa Kau kamu nggak masuk? levelnya Bang Zuma. Bang Zuma itu akan berhadapan sama orang yang punya ilmu, bukan punya bacot saya kayak sama kau. Ila. Diam. Kamu diam. Itu argumen Kamu diam. patahkan. Memang lagi si Oten Gigit kurang telinganya. ajar ini. Memang. Gigit. Ya, ih, kalau Karena dia dia gigit. ini orang. Dengar kamu. Kamu Paham. dengar ya. Nama Robert di Amerika menurut Enggak, kalian semua di Eme. sini apakah akan diganti ke bahasa Indonesia, teman-teman? Inilah bodohnya botolnya Oten ini. Sebuah nama itu mau kau dari negara manapun, begitu di Indonesia tetap namanya Robert. Tidak mungkin Robert itu diartikan ke bahasa Indonesia jadi Budi, bodoh, stupid. Sorry ya Bang Zuma, maaf Bang Zuma. Nggak apa-apa. Memang tidak layak dia diajak diskusi. Mending kita diskusi sama monyet daripada dia. Kalau Iya. monyet kan ngerocos wajar. Ini ada manusia. Karena otaknya nggak ada kan wujudnya. kalau monyet ya Bang. Oh. Nggak, Bang. Nggak, jadi teman-teman di bawah kita tuh harus paham ya, yang namanya sebuah nama mau dari negara manapun, dari bulan sekalipun, tetap aja namanya bulan ya bulan. Nggak mungkin nama Johan ya dalam bahasa Amerika diartikan dalam bahasa Indonesia jadi Budi, kan nggak mungkin ya. Kecuali makan dalam bahasa Arab, apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Itu baru. Ini sebuah nama. Tadi dia bilang dia framing. Kenapa pakai bahasa Arab? Itu nama, botol.
Kalau nama mau dari bahasa apapun, nama saya Mada, mau nama saya siapa Betty, di luar negeri juga tetap Betty. Nggak mungkin Betty jadi Rohana, nggak mungkin. Pakai otak lu dong, botol. Lanjut Bang Jumama. Nah, betul. Jadi ini ada cerita, ya, ada cerita orang Bugis nih, cerita orang Bugis. Anaknya lahir, karena anaknya itu kemudian unik, maka si bapak memberikan nama anaknya ini dengan panggilan ala Bugis, yaitu Lasok Bolong. Maka dipanggillah dia, si bayi ini begitu besar sampai dia mahasiswa dengan panggilan Lasok Bolong. Suatu ketika si Lasok Bolong ini kuliah, luluslah dia di salah satu perguruan ternama di Jakarta. Nah, pada zaman itu belum ada HP dong. Jadi orang tuanya sering ngirim surat ke si Lasok Bolong, anaknya yang kesayangannya, anak tunggal ceritanya. Jadi setiap kali dikirim surat kepada anakku Lasok Bolong di Jakarta, yayo soe ambokmu marut danila dei koi konna panna pimurewe nasabak malah indokmu. Setiap kali ngirim surat pasti menggunakan bahasa daerah. Suatu ketika teman kosnya itu terima suratnya. Ini surat dari Bapak Celo. Iya, kenapa emang? Loh, gokil ya. Babe lu tiap kirim surat kok pakai bahasa daerah mulu. Bisa nggak sih pakai bahasa Indonesia aja? Jadi karena dia malu tuh, singkat cerita dikirimlah surat balasan ke babaknya. Hei ambokku ilalem marut danik saweni, mohon kiranya ke depan kalau kirim surat kepadaku gunakan bahasa Indonesia. Anakmu malu di tengah-tengah anak kota Jakarta metropolitan menerima surat dari orang tua dengan bahasa daerah. Nah, orang tuanya ngerti tuh. Jadi besok hari ketika dia kirim surat ke anaknya, apa yang tertulis di sampul surat teman-teman? Kepada anakku tersayang si penis hitam di Jakarta. Diterjemahkan seluruhnya. Nama juga diterjemahkan. Yang tadinya Lasok Bolong menjadi penis hitam. Ini celakanya. Kalau nama, tanda daripada oknum itu dirubah, diterjemahkan. Yang tadinya panggilannya Lasok Bolong diindonesiakan menjadi nonot hitam. Bukannya mendatangkan kebaikan dari temannya, begitu temannya terima surat, lagi-lagi dia lagi kuliah nih, lagi mid semester. Temannya lagi yang terima kepada Ananda si penis hitam di kosan Melati kamar 2. Loh kok ini buat si Lasok? Ini kok dibilang sama bapaknya si penis hitam? Tambah malu dia. Jadi kirim surat lagi. Ayahanda yang tercinta, lain kali jangan dong dibikin malu anaknya. Masa bapak panggil saya penis hitam? Bapaknya balas, loh kan harus bahasa Indonesia nak. Maka semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Inilah yang terjadi kalau seperti akal-akalan si Bahlul tadi. Nama Tuhan jelas itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kalau dipakai di Indonesia tetap saja Allah. Dalam bahasa Jepang tetap Allah. Bahasa Inggris tetap Allah. Kemanapun pergi tetap aja Allah. Dia mengambil kata Allah ini dengan menuliskan A-L-L-A-H dan membacanya Allah. Padahal itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sudah ditunjukkan si penis hitam ini. Tapi karena memang otaknya hitam, penisnya hitam, zakarnya hitam, otaknya hitam, hatinya hitam, ya gelap. Jadilah seperti tadi. Padahal kalau orang Kristen pingin kali menggunakan kata Allah, silakan. Anda mau merujuk kemana? Saya kasih data. Mazmur 10 nomor 7, Yosua 24 nomor 26. Coba Bunda Rahma bisa buka ini Lasok Bolong. Kok Lasok Bolong? Bisa buka kamera.
Mati meja. Iya. Bunda Rahma kan tidak punya lasok bolong. Silakan Bunda. Silakan dibuka Bun. Yosua 24 nomor 26. Mati meja. Yosua. Mainkan. Yosua 24. Iya. Yosua 4. Yosua 24 26. 24 Kita lihat ya si penis hitam ya. Astagfirullah. Ngeri kali Gurunda. Bisa Ini tadi Dimas dia Oten bilang anteng surat. banget ini. Dibesarin. Paralel Bunda. Oh, ya Allah. Ya Bunda. Lupa bilang burung tadi. Iya. Yosua. Jadi sekedar diketahui oleh sahabat-sahabat sekalian, kami orang Bugis kalau nama Laso itu artinya laki-laki yang sangat satria, laki-laki yang sangat jantan, yang tetap kekar berdiri kokoh, apapun masalah, apapun musibah, apapun cobaan, apapun kemudian kendala, mereka laki-laki Bugis tetap berdiri kokoh dan kemudian kuat. Ya, jadi tidak salah kalau orang Bugis itu dipanggil Laso. Itu nama tidak sembarang dikasih. Itu nama-nama orang-orang yang memiliki darah biru baru bisa memiliki nama itu. Karena mereka tetap berdiri kokoh tegang. Kok tegang pula? Keras maksudku, keras dalam menegakkan kebenaran. Ya, jangan disalahartikan. Silakan Bunda. Kita baca Coba lihat Bun. Kenapa kabur Kisedeng ya Allah? Iya, lain kali beli HP jangan yang merek ini, merek Lea. Tipe ini Gurunda, maklum ekonomi standar. Itu tebus murah itu Gurunda, tebus murah di Alfamidi itu. HP-nya terbuat dari kayu, kulit singkong jadi kayak gini jadinya. Nah, itu udah Yosua. bisa tuh. Nah, coba dibaca. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah atau Theos ya. Gimana bacanya kalau ini perjanjian lama? Lalu ia Elohim. mengambil batu-batu, Elohimnya. Lalu ia mengambil batu-batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di Nah, tempat coba pohon kudus besar Tuhan. ini bahasa Ibraninya apa? Pohon besar. Iya. Oh, Mama Itu tadi Yosua 24:26 ya Gurunda ya. Iya. Pohon besar bahasa Ibraninya apa? Oh, Mama Oh, Oh, Mama. Tuh. Allah. Pohon besar A-L-L-A-H. Apa artinya bahasa Indonesianya? Pohon besar. Nah, kalau mau merujuk ke situ silakan. Allah Bapak, pohon besar Bapak. Allah anak, pohon besar anak. Mana yang betul? Atau mau yang ambil kata Allah saja? Ini kan lengkap nih. Alif, lamet, alif, he. Nah, sekarang coba masuk di dalam Mazmur 10 nomor 7. Mazmur 10:7. Ya, jadi kalau mereka memaksakan itu bahasa Indonesia, bukan, itu bahasa Ibrani. Dan itu artinya pohon besar. Ya. Mazmur 10:7. Mulutnya penuh dengan sampah. Kenapa ini HP murah? Mulutnya penuh dengan sumpah serapa, dengan tipu dan penindasan di lidahnya. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Sumpah Coba serapa. sumpah serapa bahasa Ibraninya coba. Sumpah serapa. Kawan ya, sumpah serapa. Oh, Mama. Alamak. Allah. Apakah yang tadi Allah yang tadi atau Allah yang ini? Yang pohon atau sumpah serapah? Mana yang betul? Atau dalam bahasa Yunani kali ya? Coba di dalam bahasa Yunani, Bun. Yohanes 5 nomor 22. Yohanes 5:22. Yohanes 5:22. Mana dia? Bapak tidak menghakimi
siapapun de tentaranya pemurah kasih nah. Bapak tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Coba buka di kata melainkan, Bunda. Apa bahasa Yunaninya melainkan di situ? Ada nggak kata melainkan di situ, Bun? Melainkan. Iya. Dua tiga lima. Atau Allah. ini? Atau yang ini? Yang mana? Allah dalam bahasa Yunani artinya melainkan atau tetapi. Allah dalam bahasa Ibrani apa tadi artinya? Sumpah serapah atau pohon. Serapa. Pohon besar. Atau Iya. melainkan. Ya, mana? Pilih mana suka, Oten. Tidak ada rujukan ke situ kan? Jadi satu-satunya rujukannya adalah Al-Quran. Nah inilah teman-teman sekalian, kalau mereka masih enggak, Allah itu adalah apa? Allah apa? Masuk bolong. Masya Allah. Nggak ada kata Allah itu di dalam original teks itu nggak ada. Kalaupun ada sumpah serapah atau pohon, pilih mana suka. Menyembah pohon atau menyembah sumpah serapah. Eko. Dimas, Atau Dimas. menyembah lama. Dimas, Kristen Dimas. Dimas Kristen. Kristen dia, Bun. Iya. Nah, itu yang mana tuh? Apa penis bolong? Bukan. Apa? Apa itu? Apa ini? Apa itu tadi? Pohon besar. Pohon besar. Pohon besar. Kok jadi gitu, jauh banget udah. Udah lama. Jauh banget. Gara-gara Bang Zuma, gara-gara gurunda ini, aduh. Kok ingat-ingat penis Mana ada sih? saya bilang gitu nggak loh? Enggak ada loh, Enggak loh. Bunda Rahma nih. Kayaknya Bunda Buat Rahma lo. ini bayang-bayang. Bunda Rahma ini Bang Zuma jelasin apa nih, traveling kemana-mana nih, heran aku liatnya nih. Silakan Dimas. Udah kau pahami kan? Jadi Tuh, intinya pilih salah satu. ya Bang Juma izin ya. Jadi gini, setiap kita baca di dalam Bible mereka ada kata-kata Allah, A-L-L-A-H. Mereka marah Bang. Dia bilang, kenapa kau bilang Allah? Itu Allah katanya. Nah, kalau dia pintar, Allah itu A-L-A-H. Nggak ada double L. Ya, jadi para oten punya malu dong sedikit gitu. Kalau lu nggak punya ya reference dalam kitab lu dan tulisan di dalam kitabmu udah dijelaskan tadi tanpa double L, punya malu dong ya, udah nyuri ya. Jangan semuanya lu framing. Mereka Lanjut. gini Bun, mereka gini lah. Mereka punya kemaluan, tapi nggak ada rasa malu. Oh jelas. Terus Bunda yang paling parah gini, mereka selalu framing gini, Islam lu cewek kotak setengah, mending lu punya otak daripada lu nggak ada otak gitu. Jadi penting lah punya setengah ya kan Bunda, masih bisa berpikir gitu. Kalau nggak punya otak yang susah. Lanjut Bunda, Bang. Silakan Dimas, bertanyalah apa yang belum kau pahami tentang kata tadi ALL itu di Bible makan. Saya tidak perlu bertanya. Hah? Misal kalian ini bahas pasal Bang Suma ini bahas pasal bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya pun tidak tahu bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Pasal saya punya Alkitab itu terjemahan langsung bahasa Melayu. Ya itu Bentar, dari bentar. Talo. Kok jadi nangis dia? Bentar Madam, dia nangis kayaknya tadi pagi dia nggak kayak gini suaranya. Iya, Kok dia itu jadi dari nangis? tanya, itu dari Talo. Kok lu tahu nggak di Indonesia ini semua kita kalau mengerjakan Sabar, sholat Bun, dalam Madam, bahasa Arab. Bunda Madam, sabar Bun, beliau ini mau belajar kami. Ya itu dari tanya lah ya. Hargai Bunda dong, hargai Bang Zuma dong. Kenapa jadi ngoceh semua ya? Hargai loh Bang Suma Bunda. Noise.
Udah Milanois kenapa bisa tumbuh? Silakan Gurunda sama Bang Dimas. Silakan Ya, Pak apa bertanya Dimas. deritanya apa? Saya pun Bang? tidak tahu Bang semua. Sebetulnya kita maksud itu derita apa? Ya, jangan tersinggung Bang, saya bercanda aja. Apa yang Anda ingin permasalahkan dari materi yang yang kita sajikan barusan? Silakan. Saya pun bingung ini penjelasannya Bunda tadi. Dia bilang menderita. Ya kalau saya memang jelas-jelas memang tidak tahu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Itu saja. Enggak, yang dijelaskan tadi ini, materi yang tadi itu Bang, di agama Kristen kok ada sebutan Allah di situ. Sedangkan rujukan kata Allah ini hanya ada di kata Ibrani, bahasa Yunani dan bahasa Indonesia. Sedangkan Allah itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Gitu Bang. Kalau Abang Suma bertanya seperti itu ya, kata Allah itu kan memang sudah ada di Alkitab. Jadi saya pun tidak tahu kan itu Enggak kan dari ada. Kalau Israel kan Anda ini terjemahnya itu. enggak ada di Israel. Kalau di Israel Bang. Kalau di Israel kata Allah itu tadi yang saya sampaikan. Di Israel itu kata Allah itu artinya sumpah serapah. Gitu. Pasal ini kan Bang. Ya, apakah kan saudara mengikut menyembah sumpah serapah? ajaran Itu dulu. Apakah saudara menyembah sumpah serapah? Rasul Israel. Apakah saudara menyembah sumpah Yang jelas Bang serapah? Suma, orang Kristen itu hanya menyembah Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah sumpah serapah. Terus Bang. kenapa? Ya, Bang. Kenapa saudara menyebutnya? Saya jelaskan sama Abang. Udahlah, ampunlah saya. Silakan saudara yang lain dilanjut. Saya kalau orang ndak nyambung antara otak dan lidahnya dan telinganya itu sulit bagi saya untuk diskusi. Kalau telinga kerja sendiri-sendiri dengan kuping, dengan lidah, saya susah dialog sama orang seperti itu Bang. Silakan dengan teman-teman saya yang lain yang bisa menangani yang kayak Anda ini. Silakan. Ini Guru, bentar aku sapa dulu ya. Mata Guru, Ya, Mata. Ini ada Gurunda di sini. Silakan diskusi, silakan bertanya. Nanti nggak usah ngasih saran lagi ya, nggak usah sok-sokan kasih saran. Iya, Kalau iya. mau tanya silakan langsung ini bertanya. aku mau nanya satu ini, Juma. Ini aku konsep 72 bidadari itu kayak mana itu, Bang? Konsep 72 bidadari itu memang agak kurang dari konsep yang Yesus ajarkan kepada muridnya 100 istri. Tetapi Oh tidak ada baik itu Bang. Yesus, Cuma semua itu tidak ada yang Silakan Juma. Matius 19 nomor 29, bonyok. Sepaten kau tidak paham Bible, jangan kau gurui saya. Jadi gini kawan, bidadari itu adalah alat yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy yang beringas terhadap wanita pada zaman itu, yang gila berzina, gila main perempuan. Karena sebelum Islam datang, batasan wanita terhadap satu laki-laki itu nggak ada. Tidak ada batasan memiliki istri atau memiliki wanita, itu nggak ada sebelum Islam datang. Islam datang mengatur cukup 4. Nah, terkait bidadari ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kemudian Nabi Muhammad untuk mengajak orang-orang jahiliyah meninggalkan persinahan dan melakukan persetubuhan hanya kepada bini. Barang siapa yang menjaga kelaminnya dari hal-hal maksiat, maka kelak di surga Allah menjanjikan kepada mereka pelayan-pelayan sebanyak 72. Seperti itu saudaraku. Jadi 72 ya sama Jadi- seperti Yesus menjanjikan pengikutnya 100 Oh, perempuan jadi gitu. tapi itu dulu ya, dulu waktu zaman jahiliyah ya.
Ya, untuk mengajak kemudian orang-orang jahiliyah meninggalkan kemaksiatannya. Sama seperti wanita, Allah menjanjikan kepada mereka perhiasan nanti di surga. Wanita dan laki-laki itu berbeda keinginan. Wanita cenderung cinta kepada materi, harta, berlian, emas, permata, intan, dan seterusnya. Sedangkan laki-laki, ujung-ujungnya laki-laki dalam pencariannya itu wanita. Sekuat apapun laki-laki pasti ujung-ujungnya wanita. Begitu juga perempuan. Secinta-cintanya perempuan terhadap laki-laki, ujung-ujungnya pasti materi. Itu hukum alam. Itu hukum alam itu. Maafkan saya kalau saya berbicara mengenai global. Ya, sekarang coba Anda tanya istri Anda. Jujur tapinya. Mana yang istriku suka? Laki-laki yang ganteng atau harta yang melimpah? Lalu tanya suami-suami, mana yang Anda pilih? Harta, jabatan, atau wanita? Pasti jawabannya wanita. Kalau laki-laki disuruh milih. Ya oke bang, oke saya paham. Maka kemudian Islam datang mengajak orang meninggalkan kemaksiatan dalam hal perzinahan dengan janji bidadari. Dan itu tidak akan mencederai akidah Islam. Kenapa? Al-Quran menarasikan begini. Saya bacakan ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang mengerjakan amalan kebajikan, baik dia laki-laki ataupun dia adalah perempuan, sedang mereka adalah orang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka laki perempuan tidak akan dizalimi sedikit pun. Itu dicatat itu. Iya. Itu dicatat. Oke, saya paham. Oke. Silakan. Jadi berarti itu cuma janji ya, nggak kenyataan itu nanti. Saudara, di surga itu Allah sudah menyiapkan keindahan, menyiapkan kebahagiaan, menyiapkan kemudian kenikmatan-kenikmatan. Yang tadi yang saya jabarkan, laki-laki itu gemarnya, nikmat hidupnya itu wanita. Yang perempuan nikmat itu hidupnya itu harta. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan nanti di surga. Mereka tidak dirugikan sedikit pun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena kenapa? Allah Maha Pencipta ini tahu apa yang diinginkan oleh laki-laki dan apa yang diinginkan oleh perempuan. Makanya dikatakan begini, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang bertakwa baik perempuan maupun laki-laki. Begitu saudara. Nah sekarang kalau kita kalau kami umat Islam di surganya nanti disediakan kemudian pelayan-pelayan, harta yang berlimpah, kesenangan-kesenangan, berkumpul bersama anak, istri, keluarga, ayah, bapak, dan seterusnya, ibu, dan seterusnya. Kemudian kami diberikan pelayan-pelayan berupa bidadari-bidadari yang cantik. Boleh dong saya bertanya, apa yang Kristen dapatkan nanti di surganya Kristen? Silakan Bung. Jadi Bang, jadi itu kan dulu kan zaman jahiliyah. Sekarang kenapa selalu itu sering saya dengar ceramah-ceramah ustadz? Kenapa? Kenapa apakah masih relevan itu? Iya kan saya sudah bilang baru saja saya katakan, kami umat Islam kelak diberikan kenikmatan, diberikan kebahagiaan bersama berkumpul dengan keluarga kami. Kami disiapkan pelayan-pelayan yang cantik, yang kemudian menyenangkan hati kami. Itu yang disediakan Tuhan kepada kami umat Islam. Saya balik nanya, apa yang disediakan Tuhan kalian di surga kalian nanti? Kalau kami di Islam kan sudah jelas tuh, dan Al-Quran mengatakan begini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim
mutaqabilin, sorry. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nah, itu ayatnya. Tolong ditegur kalau saya keliru, teman-teman. Aku Tuhan akan melenyapkan segala rasa dendam, segala rasa benci, iri, cemburu yang ada dalam hati penghuni surga. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang disediakan. Al-Quran surah surah Al-Hijr ayat 47. Mudah-mudahan saya tidak salah. Nah, itu di Islam tuh. Tak ada lagi dendam, tak ada amarah, tidak ada cemburu, yang ada hanya kebahagiaan. Itu yang itu yang dialami umat Islam nanti di surganya. Pertanyaan saya, boleh dong sedikit ingin tahu, ingin ngintip surganya Kristen. Yang saya tahu di dalam kitab saudara, di Kristen itu banyak pesundal-pesundal. Kemudian di surganya, maksudnya di situ ada perang naga. Di sana ada Tuhan yang datang dalam api, nyala api. Kemudian di mulutnya keluar api. Kemudian di hidungnya keluar asap yang membumbung. Kemudian matanya keluar nyala api. Bahkan tubuhnya berasal dari api. Nah, selain itu tadi yang akan menjadi tontonan di surga, apalagi yang Kristen dapatkan di surganya? Silakan. Di kami surga itu nggak ada dijanjikan gini. Gini ya. Lalu gini, apa gini. ya? Nggak ada. Lalu surga enggak, itu adalah yang saya indah. tanya apa? Indah gimana indah? Ya, itu Bagaimana indah di surga? Nggak ada Ya, surga di kesusahan. Itu aja, surga Bang. di indah apa ya? Nggak Saudara ada coba jelaskan. janji apapun yang lain. Surga itu adalah. Iya, yang nggak ada tadi Anda kesusahan, katakan indah itu aja. indah gimana? Coba. Yang Anda katakan Nggak indah ada tadi itu Nggak gimana? ada kesusahan di surga, itu aja. Iya, yang Anda katakan tidak ada kesusahan itu gimana ceritanya, Bang? Itu mah Nggak Islam. ada kesusahan di. Ya, Anda meniru Islam surga berarti. Nggak ada. Anda Bukan meniru tiru Islam surga. berarti. Enggak. Saudara, Nggak mau yang kami saya niru tanya, apa yang Anda Pokoknya di dapatkan, surganya apa yang Kristen Anda itu, rasakan? Nggak ada kesusahan. Bicara sendiri dia kan, teman-teman. Dalilnya mana, Bang? Dalilnya mana? Coba saya mau baca. Nggak ada kesusahan di surganya Kristen. Iya, Nggak ada janji-janji. siap. Nggak usah dijanji-janjikan. Di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya? Nggak ada. Ada kayak gini di surga Dalil. bidadari. Ada Iya, ada dalilnya mall, di mana, ada apa? Bang? Nggak ada di situ. Dalilnya di mana, Bang? Kesusahan aja, nggak ada kesusahan. Boleh nggak saya minta sekali lagi, Bang, ya? Jangan bicara sendiri, Bang, ya. Jangan kayak orang gila di sini, Bang. Saya minta dalil. Silakan, Bang. Saya bukan teologis. Ya, lalu Saya Anda ngomong bukan asasnya ngerti apa? tentang Anda agama. ngomong berdasarkan Nggak ada apa ini? Dalil sama saya. Anda ngomong berdasarkan apa? Berdasarkan yang dari hati saya lah. Oh, ya udahlah, Bang. Anda istirahat dulu ke gereja dulu, Nggak ada Bang. Makan dalil bangku. sama kami. Makan bangku di sana, Bang. Di gereja makan bangku, Bang. Telan itu meja supaya ada dalil. Beragama tanpa dalil hanya akal-akalan. Apa Itu tempatnya di gereja, dalil bukan di terus. sini, Bang. Abang tuh Terus Bang. dalil. Di gereja, Bang. Di gereja, Bang. Pokoknya di Makan surga karpet di sana, Bang. Kristen itu nggak ada kesusahan. Bang. Telan itu pondasi gereja. Kalau Anda tidak punya dalil berbicara tentang agama, ke gereja, Bang. Silakan di gereja. Di gereja bagus, Bang. Bukan di sini tempatnya. Di sini kita adu Di jatah. agama kami. Adu data kita di sini, Bang. Bukan adu congor kita di sini. Tapi selama Kalau di bumi kita akan mengalami kesusahan. Aduh, Makanya nggak ada lagi orang bisa ditipu, abangku. Izin ya. Udah langsung. Nggak ada lagi orang mau ditipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, apa kabar? Ya Aki, sehat Aki. Alhamdulillah sehat. Aki, saya mau sampaikan ini Aki. Siap. Selamat dulu, Aki udah jadi bintang film nih. Ya kan? Wih, mantap kali. Wih. Iya, cuman maksud saya satu aja nih guys, Aki. Jangan semua lah prestasi itu diambil. Jangan semua lah prestasi itu diambil. Itu yang pada menghujat Aki masih pada pengangguran loh. Yang pada menghujat Aki masih pada pengangguran. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, tolonglah kasih juga lah kesempatan orang itu Aki. Semua kali Aki ambil lah. Kasihan Tapi mereka. kayak mana dikasih kesempatan mau ketemu minta saya kasih tanda tanganku tapi sembunyi di batang sawit. Gimana ceritanya? Oh. Saya itu tujuannya ke sana
manusia pertama yang mendapatkan tanda tangan dari aktor film Doti itu dia, tapi dia sembunyi di pelapa sawit. Sulit lah. Ada juga yang saya mau kasih tanda tangan. Saya mau tanda tangan juga di kopi merahnya, tapi nggak nongol-nongol. Susah itu. Biasa. Daripada dia ngomong sendiri di belakang terus ya kan ya, mending ketemu saya kasih tanda tangan. Tapi tanda tangannya bukan pakai pulpen, bukan pakai pulpen, tapi seperti tanda tangannya orang-orang Yahudi, pakai ludah. Pakai ludah. Sesuai dengan ayat ya, Ki ya. Ludah dan keselamatan itu hanya datang dari Yahudi ya. Iya betul. Allahu Akbar. Gimana kabarnya Hi? Sehat? Alhamdulillah sehat Ki. Alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah. Oke, dilanjut dulu teman-teman sekalian. Silakan dengan saudara kita yang Kristen, siapa user atau siapa gitu ya. Saya ibadah dulu sebentar ya. Fadal lagi. Ya, Gurunda. Syukran. User. Ya, ada Kak Natali. Iya, ayah. Assalamualaikum. Kok User. Ayo on cam ah. Kaosnya bagus banget tuh. Dapat dari mana tuh kaosnya tuh? Ih, kaosnya keren banget. Nampak nggak kalau gini? Nampak. Jadi kelihatan 50 tahun lebih Kan, ya? muda. Iya, 50 tahun lebih muda langsung. Lebih muda ya? Iya. Umur gua. Habis langsung ya 50 tahun. Kebablasan ya. Bayi. Jadi bayi gua. Iya. Habis. Masya Allah. Makasih ayah, dipakai juga kaosnya. Iya, buat saudara-saudaraku bantu subscribe juga ya channel YouTube Natalia Iriani. Itu kaosnya tadi itu kaos YouTube Natalia Iriani itu. Oke, aku sapa dulu ya, lanjut diskusi. User 9 dari tadi belum jawab. User 93. Ya udah, buang aja. Nah, udah ada aja. Yang satunya ikut turun. Oke, ini naikin lagi yang lain. Irma, inisial Irma. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim, Kak? Iya, saya Muslim. Oh, kirain oten, Kak. Seksi banget soalnya Kak pakaiannya, Kak. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya Islam. Oh, Islam kafir maksudnya. Oh, kafir, nggak pede ya. Nggak pede dengan kekafirannya ya. Kafir itu kan biasanya dari yang gelap gitu ya ke terang. Kalau dari terang ke gelap itu apa namanya? Dari terang ke gelap itu lampu mati. Terang ke gelap itu lampu mati. Gitu. Kalau ini ya apa sih? Iya. Kalau orang Islam masuk itu bentar. Ini kenapa pakaiannya kayak gitu? Kok nggak pengen sini mamanya Tuhan kamu itu pakaiannya sopan kamu loh. tahu kan, Ketutup, yang artis kepalanya itu juga kan ditudungi gitu loh. Yang mantan pesundal itu pun yang bisa yang bisa seribu gaya, yang bisa bermacam-macam gaya itu masuk Islam. Kalau di Indonesia dipuji-puji, dijilat-jilat kan. Kenapa apa yang sih? orang Kenapa kok birahi sekali omongannya? Kok birahi banget sih omongannya? Saya Biasa aja kali. dengan Naik-naik udah birahi. Dasar pesendal ini memang ya. Walaupun memang pesendal itu mendahului masuk kerajaan Teos, tapi jangan juga lah mangkal-mangkal di sini. Saya kan ngomong baik-baik, tapi Anda iya, aku yang juga ngomong baik-baik. Iya, saya ngomong baik-baik, iya, Mbak. Madam. Kenapa Mbak itu lari ke pakaian? Jadi begini, Mbak. Kalau orang pernah berbuat salah ya, walaupun kamu bilang dia pesundal segala macam, tapi dia tobat. Madam, saya naik sebentar, ini kan Mbak, aku masih baik-baik. bicara, Saya Mbak, mau ngomong itu baik-baik. Mbak, saya masih bicara, Mbak. Jangan dipotong, Mbak. Maaf ya, tahu kan aturan. Karena kamunya ini kayak nggak nyambung. Begitu. Enggak, sekarang begini. Tadi kan saya naik, seharusnya saya kan yang mengungkapkan. Mbak, jangan sakit jiwa. Kamu kebanyakan makan apa kamu? Bebong ya. Jadi gini, tadi kata Bunda Natali, kalau kamu oten, kenapa kamu nggak mengikutin bagaimana cara ibu dari Tuhanmu berpakaian? Itu tadi, kok kamu nggak kan ngomong, saya naik, saya mau ngomong, saya mau bertanya, bukannya saya mau diceramahin.
Iya kan tadi dia bertanya, kenapa kamu nggak kalian kan ngikutin? muslim? Kalian ini muslim, merasa paling sempurna. Kamu nggak ngikutin? Ibu ini kan dari muslim. Madam, dia bilang ibu Tuhannya dia muslim ternyata madam. Ibu Tuhannya dia muslim gitu katanya. Kamu kan ibu pendakwa Tuhannya di dia sini, muslim. Kak. Kamu bercerita tentang Tuhannya Islam. muslim. Iya, ibu Tuhannya dia muslim katanya. Orang naik baik-baik. Kenapa kamu langsung jepret jangan orang tantrum, itu Mbak. dari Jangan penampilan? tantrum. Enggak tantrum karena kalian enggak nyambung. Sekarang Orang naik. kamu yang nggak nyambung. Tadi kan kamu ditanya nggak sama nyambung. adikku ini, kamu nggak nyambung, Mbak. Di sini bukan bicara tentang diskotik, ini bicara tentang agama. Kalau Lah, kamu saya mau bicara naik. Siapa agama yang di ngomongin sini, tentang diskotik? Kenapa, Anda yang nggak kamu, nyambung. kenapa kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu bilang pernah pesundal segala macam nggak nyambung kamu? Tadi Oke, kamu adikku puasin dulu. bertanya, Kamu puasin kenapa- sok-sok ya, silakan. puas. Anda Oke, puaskan siap. dulu ngomongnya ya. Ya, oke, of course. Jadi gini, kamu tadi kan masuk, terus adikku Natal ini berkata, loh kok kamu seksi kali Mbak? Wajar dong, karena ini kita membahas suatu teologi agama Mbak. Yang namanya teologi agama, nggak mungkin dong kamu dengan berpakaian begitu datang tiba-tiba ya. Sebentar, Jadi izin saudaraku saudariku izin. Kayak kita nggak tahu aja, mereka kan nggak ada aturan. Oh iya siap. kan? Bahkan nggak pakai baju pun nggak apa-apa bagi mereka, Oh nggak iya ada aturan. Tuhannya aja nggak pakai baju nggak apa-apa. ya. Dikejar dulu aja madam, pertanyaanku tadi madam dikejar dulu aja tadi. Kenapa kok nggak Oh, kayak iya. mama Tuhannya dia? Oke, tapi dia katanya nggak mau. Ya udah, sekarang kamu ke atas mau ngapain, Mbak? Coba jawab. Sekarang udah kita lupakan lah. Diskusi aja, Kalian biarin ini dia kan tenang. pendakwah tentang Nggak apa-apa, Islam. itu nggak ada Saya aturan di Islam mereka. loh. Saya Islam. Anda ini Pendakwah, pendakwah bentar, tentang Saya nih naik. bentar. Kamu tahu Mbak, nggak di sih? sini bukan Saya pendakwah, ini naik. diskusi. Jangan langsung Diskusi. dijepret orang. Halo, kamu paham nggak diskusi? Diskusi, kita nggak bilang kita ustazah, kita di sini berdiskusi dan kita memakai referensi, ya. Jadi kalau salah, Bentar, izin. salah room. Bundaku madam izin. Siap. Mbak inisial Irma, Muslim apa Kristen Mbak? Saya Islam, Bunda. Oten dia Islam, bilangnya tadi Bunda. Krislam bun. Dia bilangnya Krislam. Oten dia. Kenapa nih, biar nggak saya biar nggak Islam. rame, ada Bang Zuma loh. Kita harus hargai Gurunda. Sebentar Mbak Irma ini Muslim tapi penampilannya kayak gini. Ayo, apa yang disampaikan? Bukan Lah, bun, dia banyak bukan yang muslim muslim, bun. Kak. Bentar, dia bukan muslim tadi udah dijawab. Dia bukan muslim, Oh, bukan dia Krislam muslim. katanya. Iya makanya dia nyamar, Oten nyamar. Krislam katanya dia. Makanya langsung Mama terang. Juga izinnya. Di sini kan ruang diskusi. Kalau kamu Islam, kamu turun karena kita berdiskusi lintas agama. Kamu paham nggak artinya berdiskusi lintas agama? Kalau nggak paham, kamu turun dulu Mbak. Dengerin aja dulu, baru naik ya. Jangan kepedean. Makasih. Bunda, saya naik itu saya di Tadi katanya Islam, dia bilang oleh Kristen. Udahlah. Krislam katanya Krislam kata dia tadi awalnya. Awalnya ngomong Islam, terus dia bilang Krislam. Nah, ketahuan Oten, kutanyain kenapa pakaiannya nggak kayak pakaian mamanya Tuhan. Langsung ngamuk, bawa sendal segala macam. Nggak jelas lah. Malu ngakuin kekristenannya, malu dia. Mohon maaf ya Gurunda. Kalau ada Memang yang ibu itu kadang sudah ini. bertobat seperti saudari kita yang ya seperti saudari kita yang sudah masuk ke dalam Islam dan kita bisa melihat dari penampilannya yang zahirnya dia sangat-sangat kental keislamannya dan itu harus kita apresiasi gitu loh. Halo juga Bang, kamu Kristen apa Muslim Bang Cup? Wah Kristen, dia pikul salib. Wih keren, lanjut. Aku Kristen. Ini mau diskusi tentang apa? Kenapa kau menuhankan manusia terkutuk? Silakan. Ya jelas aku mempertuhankan dia karena dia punya kuasa, dia punya mukjizat. Terus kalau aku mempertuhankan dia, masalahnya di mana? Kau jelaskan, coba. Silakan Gurundaku. Apa masalahnya katanya? Tabe. Monitor ki. Gurunda atau sholat dia ya, di sini masuk waktu
sholat asar ya kawan ya. Silakan madam, siapa mau maju? Kenapa katanya? Kenapa kalian permasalahkan? Ayo. Apa tadi Satu-satu. pertanyaannya? Kenapa kita permasalahkan kalau dia Tuhan kan manusia terkutuk? Silakan. Ya, kita ini namanya berdiskusi lintas agama, Dek. Kalau berdiskusi, kamu jangan baper. Karena setelah selesai diskusi, kamu menjalankan ibadahmu juga dengan tenang. Yang namanya diskusi, kita harus membawa ilmu, membawa data, gitu. Bukan opini masing-masing. Apalagi tadi teman kamu bilang, oh kita nggak punya, apa tadi katanya, nggak punya dalil, katanya. Bagaimana mungkin nggak punya dalil? Kalau lu nggak pakai dalil, ya lu nggak mungkin dong pakai Bible. Jelas bahwa kitab sucimu sebagai landasan dasarmu tertulis bahwa Yesus itu terkutuk, dan itu tertulis di Galatia. Benar nggak Bunda Rahma? Jadi pertanyaan kita itu, kenapa kamu menyembah Tuhan yang terkutuk? Dijawab dengan dalil. Terima kasih. Kan tadi ibu ini mengerti enggak? Kan ibu bilang Tuhan aku terkutuk ya. Kemudian aku mengatakan bahwa aku menuhankan dia. Ralat ya, Dek. Masalahnya Kan di kita yang kau bilang itu jelaskan. di dalam Galatia, adekku. Makanya kamu itu Bunda Madam, izin sedikit. Nah, kenapa kami heran, kenapa kami perbincangkan? Karena di dalam Al-Quran kami, iblislah yang terkutuk. Ya sangat mengherankan bagi di Kristen, Tuhan yang terkutuk. Itu loh, lanjut Madam. Tuhan kok terkutuk? Kalau kami itu iblis. Apa iblis setara dengan yang kau tuhankan? Ayo. Ya, benar. Jadi itu bukan menurut kita, Dekku. Itu di dalam Bible-mu, makanya dibaca Bible-mu itu. Jadi kamu jangan baper. Di dalam Bible-mu tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Nah, kita lihat orang yang digantung di tiang salib, ya, yang kita lihat selama kita hidup, hanya Yesus. Nah, kenapa kau sembah? Nah, benar tadi kata Bunda Rahma ini, kalau di Islam yang namanya terkutuk itu selalu orang jahat, ya, seperti setan, iblis gitu. Nah, kenapa Tuhan kamu dibilang terkutuk? Sudah? Oke, sudah beres ngomong. Kan sudah diam, Dek. Pasti udah beres dong. Gimana sih? Oke, ya. Kami menuhankan Yesus ya, karena dia itu diutus oleh Allah yang benar, diutus oleh Bapa yang benar ya. Ya, dengar enggak yang jelas ya. Bukan kami melihat dia itu utusan ya, tetapi kita melihat siapa Allah yang mengutus dia. Oke? Itu yang kalian harus paham. Kalian harus Sekarang paham. saya tanya sama kamu, siapa Tuhan menurut Yesus? Coba, kalau siapa Tuhan menurut Yesus, nah kamu sebagai orang yang mengaku pengikut Yesus harusnya mengikuti apa kata beliau. Kan kau bilang Yesus itu kenapa dia makan? Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Oh, karena dia itu sisi kemanusiaannya. Oke, kita ikuti maunya kamu. Pertanyaannya, kenapa sisi kemanusiaannya yang kau tuhankan? Sementara Yesus sendiri mengaku Allah Bapa. Yohanes 17:3, satu-satunya Tuhan itu adalah Allah Bapa di surga. Nah, pertanyaan kita yang kedua lagi, kalau kau tuhankan Yesus padahal kamu tahu sisi kemanusiaannya itu tidak sempurna. Kenapa? Karena dia lapar, karena dia itu mati walaupun 3 hari, karena dia bisa disakiti oleh tentara Romawi. Jelas-jelas kamu berkata dia adalah sisi kemanusiaannya. Pertanyaannya, kenapa kau tuhankan di sisi kemanusiaannya? Lanjut, benar. Oke ya, ya Ibu Madan ya. Ibu tadi mengatakan ya tadi Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah ya. Berarti ya kesimpulannya Ibu mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar, kan? Perkataan tadi begitu kan? Ibu tadi mengatakan Yesus kan diutus oleh Allah yang benar, kan? Tadi Ibu ngomong gitu kan? Nggak ada Allah, nggak ada. Di dalam kitab aslimu itu tidak ada tulisan Allah. Jangan kamu sebut Allah kecuali kamu bilang Allah. Allah itu A-L-A-H. Oke. Kalau Ya, aku ikutin. A-L-A-H berarti Allah, ya. Jangan kamu samakan. Nah, kita kan Oke. tadi bertanya, kalau kita mengikuti ajaran kamu, yang notabene kamu bilang dia diutus, yang notabene tertulis dalam kitabmu bahwa dia itu hanya utusan di Yohanes 17:3. Nah, pertanyaannya,
Tuhan menurut Yesus itu adalah Allah yang di surga. Kenapa kau Tuhan? Kan sisi kemanusiaannya, itu jawaban saya. Nah, itu pertanyaan saya. Sekarang di mana landasan dasarmu berpijak untuk menuhankan Yesus, sementara Yesus berkata dan menurut Yesus Tuhan itu adalah Allah yang di surga. Coba jawab. Oke, bagus ya. Bagus ya. Ya, Ibu sudah mengakui bahwa yang diutus Yesus itu ada Allah yang di surga atau Bapa yang di surga ya. Jangan kau Ibu bilang udah Allah lagi. Allah memang Allah. Dia memang diutus di Yohanes 17:3. Kita kan merujuk daripada Bible-mu deh. Saya bukan kata saya. Kita merujuk dari Bible-mu ya. Oke ya. Apakah diutus oleh Bapa di surga itu Allah Bapa di surga itu? Apakah Allah Bapa di surga itu Allah yang benar apa Allah yang salah? Ya, semua Tuhan itu harus satu deh, nggak mungkin dua. Kalau dua berantem lah dia, gimana nasib manusia? Jadi tinggal kita buktikan siapa Allah yang benar. Makanya itu aku tanya. Sebentar. Okay. Kalau memang Allah kamu benar, tidak mungkin ya orang yang dia utus ya dia biarkan ya disiksa secara brutal sama tentara Romawi. Nah, tadi kan kau bilang, ada yang bilang tadi dari salah satu temanmu atau kamu, aku nggak tahu. Oh, karena dia itu punya mukjizat, dia itu memiliki mukjizat segala macam lah ya tadi kamu bilang. Tetapi ternyata dia tidak sempurna karena dia lapar, dia tidak tahu hari kiamat ya. Bahkan dia mampu disiksa oleh tentara Romawi gitu. Oke, ya. Jadi berarti Bible-mu itu Tuhan di dalam Bible-mu itu nggak sempurna karena dia membiarkan utusannya itu disiksa secara brutal, dipermalukan gitu. Oke, ya. Kalau di dalam Islam, adikku, kalau dalam Islam yang namanya Yesua Al-Masih. Gantian lah. Ya sebentar. Bunda lagi bicara sebentar. Kalau di dalam Islam adikku, Yesua Al-Masih itu diselamatkan. Tidak akan mungkin orang yang namanya kesayangan itu dibiarkan disiksa secara brutal adikku. Lanjut. Ya. Oke ya. Ya, Ibu tadi mengatakan ya Yesus itu diutus oleh Bapa atau Allah Bapa yang benar. Oke. Ya. Jangan bilang ibu lah, ya. Itu tertera di dalam Bible-mu deh. Ya, ibu cuman menyampaikan ulang sesuai dengan Bible-mu gitu loh. Lanjut. Oke. Ya, tadi aku mengatakan bahwa ya di dalam Bible mengatakan bahwa kita harus mengenal Bapa di sorga dan harus mengenal Yesus ya yang dia utus. Sudah jelas tadi Ibu juga mengatakan ya bahwa kita mengenal Bapa dan kita harus mengenal utusan. Oke ya. Udah jelas tadi apa yang Ibu katakan. Ya. Yang sekarang yang saya pertanyakan kepada Ibu ya, segala Allah, bangsa-bangsa lah adalah Allah berhala ya. Ya. Allah yang mengutus Yesus itu Allah yang salah apa Allah yang benar? Ibu jawab aja yang sebenarnya sejujur-jujurnya. Coba Ibu. Ya. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau Tuhan jawab kamu, dulu. Iya ini saya jawab. Santai. Tuhan kamu tidak benar karena tidak mungkin ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa secara brutal. Kalau di dalam Islam, Tuhan kami diam dulu lah. Kau bilang suruh jawab. Kalau di dalam Al-Quran, Tuhan kami tidak mungkin membiarkan kesayangannya atau utusannya disiksa secara brutal. Sehingga yang masuk akal di kepala kita adalah tidak mungkin yang namanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang mengirim orang yang dia sayang rela ditelanjangi dan disiksa. Jadi Tuhanmu atau Bible-mu itu nggak masuk akal dong. Ya, sementara di dalam perjanjian lama kamu, jangankan orang menyakiti, penyakit sampar pun tidak mungkin ya menyakitin si Yesus menurut Bible-mu. Berarti kontradiksi di dalam Bible-mu. Oke, ya. Kan tadi aku bertanya, Ibu kan kenapa nggak jawab ya? Apakah Allah yang mengutus Yesus atau Tuhan yang mengutus Yesus itu apakah Tuhan yang benar atau Tuhan yang salah? Jawab aja Bu, coba jawablah. Nggak apa-apa Bu, kita kan belajar di sini. Coba jawab. Iya, makanya saya bilang kita lihat kitab sucinya. Kalau kitab suci yang paling masuk akal, ya memang Tuhan ya di dalam Al-Quran juga
Di dalam Al-Quran, Yesua Al-Masih itu adalah utusan. Sama. Bedanya di dalam kitab kamu, Yesus dibilang terkutuk dan tersakiti. Di dalam Al-Quran aku, dia tidak terkutuk dan tidak tersakiti. Bahkan dia diberikan harkat dan martabat. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran aku. Karena tidak mungkin yang namanya anak Tuhan, manusia pilihan Tuhan itu bisa disakitin, bisa ditelanjangin. Coba teman-teman di bawah, setuju nggak? Apakah mungkin Tuhan itu membiarkan orang kesayangannya disakiti, ditelanjangi, disiksa? Coba di bawah. Setuju atau enggak? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang membiarkan utusannya disiksa? Setuju apa tidak setuju? Tidak setuju, tidak setuju. Makanya kamu pakai akalmu, Dek. Saya tanya sama kamu, kalau kamu punya anggota anak buah, ya, satu kamu sayang banget, satu kamu enggak. Tidak mungkin dong anak kesayangan kamu. Halo, ya, selamat siang, selamat siang. Saya masih bicara, Pak. Selamat siang, sebentar. Ya, selamat siang. Nah, jadi menurut kamu, adik. Oke, saya dikasih kesempatan untuk bicara, jangan ngotot sendiri membahas Alkitab. Anda bukan Kristen, tapi Anda membahas Alkitab ngotot sendiri. Oke, kita tanya aja. Oke, kalau kita bicara Allah yang benar itu ya, Allah yang menyelamatkan, bukan yang menyesatkan. Di Yohanes 3 ayat 6, Allah datang menyelamatkan manusia. Menyesatkan kerjaan iblis. Menyesatkan kerjaan iblis. Bacalah. Diselamatkan nggak? Baca Anal ayat 93. Baca Bakara 26. Allah menyesatkan. Allah orang Kristen itu menyelamatkan. Ini Bang Ando, Menyesatkan itu kerjaan iblis. Kalau Bang Ando, santai dulu, Bang. Di Maryam 83, Allah mengutus setan-setan. Ya, di Maryam 83, setan pun utusan Allah. Ando, ya, jangan Anda mengerocos. Masalah Alkitab Anda ngerocos. Iya, Allah yang benar, Allah yang menyelamatkan manusia, bukan yang menyesatkan. Silahkan baca Anal ayat. Diam dulu kamu, kok diam? Diam sama adik ini loh. Adik ini bertanya, Tuhan mana yang paling benar? Nah, menurut kamu, Dek, kalau ada Tuhan membiarkan utusannya disiksa, ditelanjangi, dibuka, jangankan cerita Tuhan ya, di dalam film aja, kalau ada anak orang kita bilang main character atau anak mudanya kalah, yang bandit menang, kita aja nggak happy, apalagi cerita Tuhan gitu loh. Ya, di dalam Bible-mu jelas bahwa Yesus itu ditelanjangin, setengah telanjang dia, dibukai jubahnya, dicucuin perutnya pakai diludahin ya. Dia ditusuk perutnya sampai dia mati. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an tidak mungkin yang namanya utusan itu bisa dipermalukan seperti itu, Dekku. Jadi dari situ aja kita tahu yang mana nih, versi yang mana nih yang masuk akal gitu loh. Oke. Gantian ya. Oke, siap. Oke. Ya, tadi aku bertanya, ya kita di sini santai ya, saya di sini cuman pengen mencari kebenaran ya. Ya tadi saya bertanya apakah Tuhan Allah yang mengutus Yesus itu, Tuhan yang mengutus Yesus itu benar atau tidak, Tuhan yang benar atau tidak, jawab saja, salah, benar. Coba Ibu jawab dulu. Ya kalau menurut Bible kamu tidak benar lah, karena kan yang namanya diutus harus dilindungi. Itu sesuai dengan di dalam kitab kamu. Di dalam Bible kamu tertulis, waktu dia dicobai iblis, tidak mungkin dia bisa terluka. Penyakit sampar aja nggak bisa melukain dia, apalagi tentara Romawi. Berarti Bible-mu itu yang mana yang benar? Karena di dalam Bible-mu itu tertulis dia tidak mungkin tersakiti. Kenapa tiba-tiba disakiti? Berarti kontradiksi dalam Bible-mu itu berarti itu nggak benar. Bukan cerita pengutusan yang tidak benar, tetapi versi dari dua kitab ini yang kita harus lihat. Di dalam Al-Quran juga Yesua Al-Masih itu emang diutus dan dia dilahirkan tanpa seorang ayah, sama. Tetapi ya, rujukan yang harus kita pakai adalah rujukan yang masuk akal. Nah, di dalam Bible kamu rujukannya nggak masuk akal karena dia dibiarkan mati dan disakiti. Kalau di dalam Al-Quran, dia mempunyai harkat dan martabat. Tidak mungkin dia disakitin. Dia dinaikkan ke surga. Gitu. Oke, ya kawan-kawan ya di bawah ya. Ya, tadi dia mengatakan bahwa menurut dalam Bible ya Tuhan yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus adalah Tuhan yang salah ya. Ya, tapi di sini saya bisa buktikan bahwa di dunia ini Allah bangsa-bangsa adalah Allah berhala ya.
Allah, saya bisa tunjukkan data yang valid bahwa Allah di dunia ini adalah Allah yang benar, itu Allah Israel ya. Aku bisa tunjukin ayatnya. Tidak ada Allah lain di dunia ini ya, kecuali Allah Israel ya. Itu ya. Jadi tadi Ibu mengatakan Data Dekku, data. Kamu jangan opini deh. Kita ini berdiskusi harus pakai data, DATA ya. Oke ya, santai Bu ya. Santai saya. Jadi Ibu tadi mengatakan Allah yang mengutus Yesus yang salah. Oke ya. Versi Bible. Saya bilang kan versi Bible. Kan tadi kita bercerita versi Bible atau Quran yang benar. Santai ya. Oke. Iya dong. Oke ya. Oke. Jadi Allah di luar bangsa Israel adalah Allah berhala ya. Aku tunjukkan datanya bahwa di dunia ini Pertanyaannya menurut kamu ini keturunan Israel atau bukan? Kamu kan nggak keturunan Israel. Kenapa kau bilang Israel? Israel aja sampai sekarang benci sama agama kamu. Dibilang pagan, diludahin. Gimana ceritanya? Apakah menurut kamu bagian Israel? Menurut kamu Tuhan kamu itu Yahudi, dia orang Israel. Nah, pertanyaan saya, kenapa kau jadikan dia Tuhan Kristen? Dari mana itu rujukannya? Yesus itu kan rabi, bukan Kristen dia. Nggak pernah dia bicara dia Kristen. Jadi, mana dalilnya? Kalau ibu bisa menunjukkan dalilnya bahwa di dalam perjanjian lamamu Yesus itu tidak pernah disalib. Saya bisa tunjukkan datanya di Mazmur 91, di Yeremia 23, di Yesaya 52 sampai 53. Nah, di dalam perjanjian lamamu, kalau memang kau merujuk kepada Israel ya, dan notabene perjanjian lama ini adalah punyanya orang Yahudi. Dia bilang Allah mendengar tangisannya, doanya, menghilangkan rasa takutnya, dan menyelamatkannya dari penangkapan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Nah, ini perjanjian lama. Kenapa kenapa Tuhan di perjanjian lama sudah menjamin tidak akan ada yang menyakiti Yesus, tiba-tiba dia itu bisa dilukai oleh tentara Romawi. Nah, dari situ aja kelihatan Bible perjanjian lamamu itu sudah kontradiksi, Dekku. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Tepuk tangan. Izin sapa dulu ya, Madam ya. Aku mau sapa Tante Mika dulu. Assalamualaikum, Tante Mika. Waalaikumsalam Kak Natali semuanya. Assalamualaikum Bang Luma, Bang Blender, Bunda Rama. Waalaikumsalam. Aku turun dulu ya soalnya. Adikku, kau sama Tante Mika sama adikku Natali dan yang lain-lain karena saya mau pergi ya. Oke, Adik. Madam? Mau kemana? Kok buru-buru? Mau ke hospital. Aku kan mau ke Korea, Adik. Jadi aku mau check up dulu. Oh iya Madam. Ya, terima kasih semuanya. Bang Zuma izin semua, Bang Blender, Bunda Rahma, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya Madam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini ya. Kalian tidak menyadari ya, Allah banyak Allah ya, banyak Allah-Allahan ya. Tapi kalau saya bisa tunjukkan data bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang nggak ada, kau jangan ngarang. Banyak Allah-Allah cuma di Kristen aja, di kami satu Allah aja, satu Tuhan aja. Kau jangan ngarang, kau cup. Di Kristen ya banyak Allahnya, Allah Bapa, Allah Mama, Allah Kakek. Sebentar izin, Gurunda udah monitor atau masih belum? Santai kawan, cobalah kita belum monitor Gurunda, silakan. Kita buktikan di sini Allah siapa yang Allah-Allahan ya. Kita mau buktikan. Aku tanya sama kamu ya. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar ini Allah yang mana? Oh, diamlah, aku jawab. Makanya itu aku buktikan bahwa Allah yang mengutus Yesus itu adalah Allah yang benar ya. Makanya aku buktikan Allah yang mengutus nabimu itu benar apa enggak. Jangan kemana-mana kawan ya. Allah kami tidak pernah berfirman dalam hati. Allah kami tidak pernah menciptakan manusia dia menyesal. Allah kami tidak memerlukan 60 gadis perawan. Allah kami
Allah Maha Suci, Maha Tinggi, tidak seperti manusia. Seperti di dalam Bibel kau dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti Allah kau, Tuhan kau, Bapamu itu berkaki, bertangan, berkelamin. Dah jelas, nggak bisa dibantah. Kalian dulu ya, kawannya dipanggil, aku mau keluar dulu bentar ya. Sorry ya, maaf ya, aku mau keluar dulu. Soalnya lagi kabur. Bentar. Inilah teman-teman ya, dari kita bisa menilai gimana satu ajaran agama itu benar. Kita bisa melihat dari mayoritas negara, pemimpinnya juga. Mayoritas agama Kristen, Amerika, pemimpinnya Amerika. Apakah pengajaran umatnya seluruh masyarakatnya baik? Mereka tidak. Mereka melegalkan namanya judi. Mereka melegalkan namanya lokalisasi. Mereka melegalkan namanya senjata api. Lihat negara lain, Amerika Latin, Spanyol, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya narkoba. Dan lihat Eropa, agamanya Kristen, pemimpinnya Kristen, melegalkan namanya pernikahan sesama jenis. Kita bisa menilai bentuk satu ajaran agama benar apa tidaknya tergantung dari mayoritas umatnya dengan pemimpinnya. Jelas di dalam Islam di Indonesia, pemimpinnya umat Islam, mayoritas Islam dilarang. Bahkan undang-undang Minonois itu loh. Di dalam Islam ya, bahkan banyak korupsi. Iya betul, korupsi terbesar abad ini pelakunya suami Sandra Dewi, Dirut Pertamina ya. Agama dari mereka berdua Kristen, hampir 1 kuadriliun, hampir 1000 triliun, pelakunya orang Kristen. Benar, ajaran kalian tidak ada satupun yang benar, baik di dunia ya, di negara-negara Eropa, bahkan di Indonesia sendiri. Kalau seandainya Indonesia mayoritas Kristen, bahkan pendetamu sepakat, mungkin akan dijadikan negara LGBT. Dulu gantian. Apa yang bergantian? Terlalu banyak bicara, Nek. Ganti-gantilah. Apa kau silakan bertanya. Allah nenek Subhanahu wa ta'ala dengan Allah Bapa sama enggak? Tidak. Nah, tidak ya. Allah Bapa itu pencipta langit dan bumi. Kami tidak Bapak Subhanahu wa ta'ala itu enggak ada kayak gitu. Pencipta bumi datar Arab aja begitu. Di mana kau dapat di mana datanya? Datanya ada itu. Kenapa Allah Bapa berfirman, kenapa Allah Bapa menyesal menciptakan manusia? Nggak tahu dia apa yang akan terjadi sesudah itu? Menyesal menciptakan kau. Berarti nggak tahu dia Allah Bapamu itu apa yang akan terjadi sesudah itu? Kau. Yang nggak tahu dia apa yang terjadi sama kami. Berarti Tuhan Allah Bapamu nggak maha tahu. Tanya Bang Suma. Tanya Bang Suma. Bang Suma bilang Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya Bang Suma. Jangan fitnah, jangan framing kau. Kamu tanya dia lah. Dia jawab dulu. Itu AI katanya. AI nenek-nenek. Mulai. Kamu kan bilang Maulid Nabi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, nenek mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya kepada saudara, tunggu, perspektif orang Kristen ketika berbicara mengenai kata Allah itu merujuk kepada Subhanahu wa ta'ala atau bukan? Kita tidak ada kepentingan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Enggak, berarti bukan kau. Berarti sudah terjawab kita tidak kenal. Yang kita berarti kenal bukan yang saya maksud Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan itu yang aku maksud, tetapi Allah atau Allah dalam perspektif aliteng gitu. Giliran saya kembalikan kepada saudara, saudara mengatakan bukan. Jangan kayak jadi mulut ular. Sedangkan ular kayu.
Saudara, sedangkan yang saya bahas itu adalah Yesaya 9 nomor 6. Gitu. Urusan apa kau bahas Alkitab? Woi. Nah itu kitabnya Yahudi, itu bukan kitabnya Kristen. Makin tergerus kau. Saudara, Yesaya itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya saudara Kristen itu. Saudara, kau itu belajar bukan kitabnya Yahudi. Dia sama Riani Kristi. Saya mau belajar samamu, boleh nggak? Saya belajar samamu, boleh nggak, saudaraku? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Saya belajar sama kamu, boleh nggak? Belajar ke hati, saya mau tahu. Itu. Jangan emosian lah, santai aja, santai. Santai aja bang, santai aja bang. Kalian minoritas aja sudah ngamuk-ngamuk kayak gini, gimana kalau kalian mayoritas? Santai aja, relax, santai, pelan-pelan ngomong gitu ya. Ya, main mute. Enggak, takutnya kalau Anda ngomong terus gigi palsunya jatuh. Santai aja, pelan-pelan kita ngomong, pelan-pelan. Nah, saya pingin tahu nih dari agama Kristen, Anda kan masker, seorang buka masker itu. Raja masker sombongnya bukan main. Kau kenapa masker segala macam dibawa? Saya kok nggak dibilang menghina. Saya cuma mau tanya nih, saudara saya ini penyembah makhluk kuburan. Saya mau tanya. Kenapa Paulus itu mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa yang diajarkan Yesus itu sebagai tinja? Itu kenapa, Bang? Silakan jawab. Jangan pelintir-pelintir. Enggak, Bang, di dalam Filipi 3 nomor 8 Paulus mengatakan bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu adalah tinja. Itu kenapa Paulus katakan begitu, Bang? Silakan. Gimana? Karena memang dia tahu itu. Dia tahu. Dia bukan mutahulu. Kenapa dia mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah ngajarin sebarang? Enggak, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang. Apa? Paulus yang mengatakan. Tidak ada dalam Paulus sejarah mengatakan. Tidak ada di sejarah cuma. Paulus kita beragama ini sejarah lengkap, bukan kayak kalian. Aduh. Tidak usah bahas-bahas kitab orang. Kita lihat sejarah aja lah. Itu pemakan babi. Diam dulu. Iman Diskusi kita beda. Diam. Kau otak separuh. Kenapa ngamuk-ngamuk? Kau turunlah minum air got. Diturunkan guru data bagaimana? Dari kau nggak punya otak. Jangan mengamuk, Abang. Santai aja. Ini kita sudah di Indonesia, saudara. Negara yang nyaman, negara yang aman. Mental penjajah dia, Gurunda. Agamanya dari penjajah. Jangan ngamuk-ngamuk. Saya bertanya jelas. Kok jadi saya pengkhianat? Kok saya jadi pengkhianat lagi? Dibilang. Nabi kami dibawa-bawa. Saya bertanya sopan loh, Pak. Saya bertanya, kenapa di dalam suratnya Paulus Filipi 3, Paulus mengatakan hukum yang ditaatinya dulu yaitu hukum Taurat dianggapnya sampah. Iya, selama ini aku pikir, ya Allah. Mohon maaf, setelah bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus di padang gurun, Bang. Bisakah saya mendapatkan jawaban dari saudara? Silakan. Bang, yang mute. Kalau mute itu setengah mati silakan, kita. Bang, silakan. Iya, di mute aja sudah setengah mati. Bagaimana kalau lehermu kepencet? Coba jelaskan kepada kita, Bang. Kau sudah laku oleh ketahuan di penipu betul. Filipi, Bang. Filipi 3 itu, Bang. Sudahlah, kau bahas itu sapi betina dengan gajah sama semut. Enggak ada hubungannya itu, Bang. Enggak ada hubungannya. Saya bacakan dalilnya, Bang, ya. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Kristen lebih mulia dari semuanya itu. Oleh sebab karena itu dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sebagai tinja supaya aku memperoleh Kristus. Jadi Paulus melepaskan hukum Taurat supaya dia memperoleh Kristus, Bang. Nah, pertanyaan saya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja? Silakan jelaskan ke saya. Memang betul. Ya, kenapa Anda mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tinja? Iya, kenapa? Enggak ada saya yang bertanya.
Ya, Saya yang bertanya, kau Bang, yang kok balik sekarang nanya ke saya? kalian yang tiru hukum Taurat itu, kami tidak, sudah digenapi. Tahu nggak? Iya, kenapa Terlalu banyak dikatakan cakap hukum? lah. Kenapa Iya. hukum Taurat? Kenapa Sudah hukum Taurat digenapi. itu? Jadi tinja bagi kamu. Hukum bagi saya. Kena kan? Kena kan? Enggak, Bang. Kan abang Jadi yang jangan- mengatakan hukum Taurat itu Jangan tinja. terlalu Kok bagi campur saya? orang urusan rumah tangga orang Kristen. Hah? Saya tahu. Kau boleh ngomong dengan orang lain ya, saya jangan. Karena Kristen itu pingin karena mengkristenkan Kristen itu. umat Islam gitu loh, Bang. Iya. Kan Kristen ingin mengkristenkan umat Islam. Jadi kami ya harus mempertahankan akidah kami. Iya. Bang. Maka kami bertanya, kenapa Paulus dan krunya menganggap hukum Tuhan yang berupa Torah itu sebagai tinja gitu loh, Bang. Itu pertanyaan Kalau saya. kalian tidak bikin masalah, tidak pernah ada debat begini. Mulai dari Hayawoloni ini mampus itu, tahu nggak? Itu Christian Prince itu sudah lebih iya, dulu, Bang. itu datang tipu-tipu itu. Hati-hati, bro. Hati-hati. Maksudnya, Munim Siri bilang, ya, Munim Siri, 2/3 isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab, tapi diputar balikan. Kamu tanya dia tuh. yang saya tanya tentang hukum Taurat Nggak dianggap perlu. tinja. Ya kan penting Tinja itu dibahas, Bang. Itu tinja itu kan untuk kalian, karena kami sudah tidak lagi, kami sudah ditebus. Iya, itu makanya saya bertanya, Bang, kenapa hukum Taurat itu kalian sebut tinja? Kenapa? Bukan saya, Paulus yang bilang. Ya, tadi Karena bilang. Paulus tahu. Nah itu. Nah, itu sekarang saya tanya, kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja, Bang? Tanya dia lah. Kau tanya dia saja. Kan Anda pengikutnya. Tanya saya Kan Anda bagaimana? pengikutnya. Kan Anda Heran pengikutnya. juga. Sudah dibilang, kalau menurut saya itu sudah digenapi oleh kami punya Tuhan. Enggak, bukan itu. Maksud saya kenapa disebut tinja hukum Tuhan itu? Punya agama sudahlah. Kau ikut Muhammad. Kenapa ikut Allah hukumnya Subhanahu wa Ta'ala. Yesus disebut tinja? Kenapa, Bang? Siapa yang bilang? Siapa yang Paulus. bilang? Paulus Filipi 3 nomor 8. Itu Paulus dari kerai mungkin. Sembarang aja kau nih. Mulut Nah, kamu itu dalilnya Filipi 3. tipu-tipu ya. Filipi 3 yang saya baca tadi, Bang. Cuma Filipi 3 nomor sadarlah. Filipi 3 nomor Kau tiap hari 8. tipu ayat. Filipi 3 nomor 8 itu, Bang. Kenapa? Supaya aku melepaskan semuanya itu, kata Paulus, dan menganggapnya tinja. Itu, Bang. Ya memang, karena semua sudah digenapi. Nah, itu Anda bilang memang lagi, nanti Iya, diingkari memang. lagi. Pertanyaan saya, kenapa hukum Tuhan itu disebut tinja oleh Paulus? Kenapa, Bang? Mem kalau sudah tidak berlaku lagi, mengerti nggak? Tinja Ya, itu kotoran yang dibuang. betul, dalam Kristen Udah, itu tidak aja kan berlaku, gampang- tapi gampang kenapa kok. disebut tinja? Pelintir. Kenapa disebut tinja, Bang? Hah? Tinja karena tai. Kenapa? Ya kenapa Tinja itu hukum Tuhan disebut tai? Kenapa hukum Tuhan disebut tai? Nah, tai karena kotoran. Oh, berarti Tidak hukum berguna, Tuhan itu hanya kotoran. dipupuk untuk tanaman, untuk Berarti tanaman. Anda sudah mengakui bahwa hukum Tuhan itu yang berupa Torah itu adalah tai? Sudah, kami sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tenang aja. Saya tidak tanya itu, saya tanya berarti hukum Tuhan Sudah yang digenapi, berupa bro. hukum Torah itu Tenang aja. adalah tai bagi Kristen gitu. Iya, sudah. Kenapa? Kalau kamu Oh, anggap tai, berarti Anda sudahlah. menganggap hukum Jangan Tuhan yang datang kepada Bani utak-atik. Israel itu tai? Iya. Kalau kamu anggap tai, jangan kamu dekati. Tiap hari Ya, bukan saya, Bang. tai Bang, ini. Bukan dengan saya, bukan macam-macam saya. cara. Kepo. Paulus menganggap hukum Tuhan Cuma, itu adalah sadarlah. tai dan Anda Iya, mengiyakan. sadarlah. Nah, pertanyaan saya, Kalau kenapa ada tai di kalian kitab tiap- Anda? Tiap kali naik sini bicara tai. Berarti tai itu Yang adalah mengurus perjanjian tai. lama kan? Nah, pertanyaan Nggak saya, bodoh. kenapa ada Jadi tai kalian alias itu perjanjian lama lebih di kitab jorok Anda? dari tai. Menempel. Karena kalian Berarti hanya kitab mengurus Anda tai tiap hari. ditempeli sama tai gitu, Bang. Bang. Berarti kitab Anda itu dilaburi sama tai. Iya, tai itu. Oh. Iya, tai itu. Iya, iya, iya. Kitab Anda tuh yang Jadi tai Anda itu. mengkitabkan kitab Karena tai kalian gitu. tiap hari cuma dikatakan tai terus itu. Oh, berarti Anda mengkitabkan kitab tai. Terserah kamu lah, atur aja. Loh, kok jadi saya, Bang? Kok jadi saya? terserah Abang kamu. yang mengatakan bahwa Ya. perjanjian lama itu adalah tai tadi. Siapa yang bilang? Tadi Anda katakan hukum Taurat Siapa itu yang tai. bilang? Tadi Anda katakan memang tai. Dari tadi kamu bilang tai. Karena mulut Lah, saya bilang tinja. bau tai.
Karena Saya mulut bilang kamu tinja bau- sebagaimana mulut dalilnya kamu di bau Filipi tai, 3 nomor sehingga ditutup 8. masker. Tahu nggak? Loh, kok larinya ke situ, Tiap Bang? hari Jauh kali, cuma Bang. ngomong Alkitab. Cing, Jauh kamu kali, itu. Bang. Jauh kali, Bang. Jangan emosi, Bang. Jangan emosi. Ya. Santai aja. Ngapain dia Hukum kalian? Taurat itu, Bang. Nggak laku Bang. lah. Nggak Bang, level. hukum Taurat itu disebut oleh Paulus sebagai tinja, gitu loh. Terserah dia lah, kenapa lah? Lah, bukan masalah Siapa terserah kalian? dia. Kenapa dia Terserah menyebut dia. kitab Taurat itu sebagai tinja? Kenapa? Kau tanya, dia bilang itu Yahudi marah. Bilang. Ya, Nggak usah nah tanya di sekarang sini. menurut saudara Ngapain? sendiri, apakah kitab Taurat itu tinja? Menurut saudara? Tidak. Oh tidak, berarti Paulus salah. Iya tidak. Tidak. Berarti Paulus salah. Orang gila, terserah dia. Oh, Paulus gila. Ya memang. Lebih baik Paulus itu masih baru saya tahu, Paulus teman-teman. tulis surat. Paulus tulis surat. Tapi kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Woi. Kalian percaya kepada binatang-binatang yang bikin firman. Ternyata Paulus itu gila. Kalian ditipu. Astagfirullahaladzim, Yang ya datang Allah di ya Gohir itu Karim. iblis. Kenapa bisa abang katakan Paulus itu gila, Bang? Kenapa rupanya? Siapa? Loh, tadi Anda bilang Paulus gila. Siapa yang bilang? Oh, Anda nih orang ini yang paling- gila ternyata. Aduh. Kalau Ternyata bahasa dia Makassar gila. kan bilang tebong itu apa? Saya lupa juga ya. Tinja. Mulut kamu tuh Tinja, bohong Bang. betul. Iya, tadi Anda mengatakan Paulus gila. Kau yang bilang. Nah, sekarang Saya tidak akan kenapa bilang Paulus begitu. mengatakan hukum Tuhan Itu itu rasul yang tinja? paling pandai dalam segala abad. Yang paling pandai Paulus. Terus kenapa dia mengatakan Taurat itu adalah tinja? Saya tidak tahu itu di mana. Hah? Anda tidak tahu? Tidak tahu. Filipi 3 nomor 8. Hah? Filipi Baca. 3 nomor 8. Kau baca. Oke. Baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhannya Paulus. Lebih mulia daripada semuanya. Nggak ada. Oleh karena Nggak. dialah aku Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya tinja supaya Ya, aku memang. memperoleh Kristus. Benar. Nah, Kalau dia bilang begitu berarti benar. hukum Taurat itu Anda mengiyakan kalau itu hukum Sudah Taurat adalah tinja. digenapi. Sudah Berarti Anda juga digenapi mengiyakan. oleh Tuhan Yesus. Berarti Anda juga mengiyakan kalau hukum Taurat sudah itu tidak tinja. ada lagi di ajaran Kristen, tahu nggak? Berarti Anda sudah mengiyakan digenapi. juga. Jangan kau campur-campur yang ke Yahudi. Jangan campur-campur. Berarti Anda sudah Kau mengiyakan itu juga kalau memang hukum Taurat itu tinja. Lalu Saudara. memang dia yang bilang tuh. Kalau dia Berarti memang- hukum kalau Taurat memang itu benar, menurut saudara memang kalimat tinja. itu ada, maka itu terserah dia. Oh, berarti Kalau Anda sudah benar, mengiyakan itu ada. kalau hukum Taurat itu tinja. Tunggu saya. Iya. Tunggu. Jangan dulu Bang. Berarti Anda sudah mengiyakan kalau hukum Taurat itu tinja. Berapa? Filipi 3 mana? Filipi 3 berapa? nomor 8. 3 nomor 8. Jangan printer ya. Iya, silakan Anda makan itu ayat datanya, silakan. Filipi 3. Iya. Itu Filipi 3, Bang. Mana yang bilang tinja mana? Mana tinja? Itu kata sampah. Sampah itu Mulut bahasa kamu Yunaninya memang skubalon. bohong. Pembohong. Ya udah. Kamu pembohong. Bahasa Yunaninya Ustaz kayak kamu ini bahasa Yunaninya apa di situ, pantas Bang? lah. Tidak ada bilang Bang. tinja, itu sampah. Sampah dengan tinja beda nggak? Sampah. Oleh karena itu umat Islam sudah lari dari kau. Oh, oke. Berarti hukum Taurat itu sampah. Kau bohong. Kamu pelintir ayat. Berarti hukum Taurat itu sampah. Ini saya pelintir apalagi bahasa Arab. Berarti hukum Taurat itu sampah, Bang. Woi, saya mau bilang sampah atau tidak, tapi gurunda besar katanya gurunda ini penipu. Enggak, saya ulang pertanyaan saya, Bung. 1.500 Berarti orang ini hukum yang Taurat lihat. itu sampah ya? Bohong. Saya baca. Tunggu saya baca. Melawan segala Ya. sesuatu yang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena banyak dalam ayat tidak ada kata tinja. Alah. Bahasa Yunaninya apa sampah di situ, Bang? Tidak perlu bahasa Yunani. Oh, itulah kesalahanmu. Terima kasih sama kau. Itulah kesalahanmu, Bang. Penipu. Itu kesalahanmu, Bang. Karena dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah skubalon. Bahasa Indonesianya adalah tinja atau sampah atau kotoran, gitu, Bang. Oi, enggak usah ini. Iya.
Juma. Ya, Kau tidak memalukan sekali ya. Kenapa bisa, Kau Bang? katanya gurunda hebat. Ya, makanya Kenapa saya bisa bongkar begini? ini bahwa Bongkar Paulus apa, menganggap Mbak? hukum Tuhan itu adalah sampah atau tinja Iya, atau kenapa kotoran kau bilang atau tai? skubalon. Ya, kenapa kau mau bilang Di tai? situ Bang, Kenapa skubalon kau bilang itu tai? skubalon. Skubalon dalam bahasa Yunani, Bang. Tuh, Kotoran skubalon. sampah Tuh, itu coba ada tainya dibesarkan. juga. Tahu nggak? Itu apa itu? Tinja itu kan? Tinja enggak? Ada iya. enggak tulisan tinja itu? Tinja itu. Iyalah, sudah. Tinja itu apa? Tinja itu apa, Bang? Ya? Ya itu Tinja itu apa? tainya Galilea. Tainya. Tinja itu apa, Bang? Tinja itu adalah kotoran yang mengotori itu otak-otak separuh itu. Oh, yang dibilang iya. Muhammad itu. Oh, sudah gila Anda memang. Ya? Jadi menurut Paulus, Bang, menurut Paulus hukum Taurat itu adalah tinja. Apakah Anda setuju? Lasa bolong, apakah Anda setuju? Ulu cila. Ini kau ini dari mana kau tidak tahu bahasa Indonesia? Sekarang saya tanya kepada saudara, jadi apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah tinja? Apakah Anda setuju? Pasti bilang tinja. Kamu tuh memang Itu. Kamu tuh. Itu, Bang. Woi, jangan Itu, Bang, tipu itu. umat lah. Umat sudah bodoh. Itu, Bang, kau itu, Bang. tipu lagi. Itu Bang, tertulis Bang di situ. Dapat duit. Skubalon itu artinya kotoran, sampah atau tinja, Bang. Tuh. Udah. Kenapa Bang? Keok Bang. Orang ini pandai, Keok, Bang. terkenal di seluruh jagat Nusantara, padahal ternyata Keok Bang. Saya sudah lihat Jadi kau baca Alkitab. mulai sekarang Anda harus pahami bahwa di kitab saudara itu ada tinja. Kitab Anda itu kata Paulus tinja. Jadi perjanjian lama yang adalah Taurat itu adalah tinja. Berarti kitab Anda yang perjanjian baru itu dibungkus oleh tinja. Gitu Bang ya. Anda akui kan? Rabi Yahudi. Anda akui kan bahwa Taurat yang menempel Taurat yang menempel di kitab saudara itu adalah tinja, betul ya? Anda akui ya bahwa Anda mengkitabkan kitab tinja ya? Saudara, Anda mengkitabkan kitab tinja, betul? Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Saudaraku, Anda mengkitabkan kitab sampah, betul? Menurut Paulus, kitab Anda itu sampah, betul? Ini bagaimana? Menurut Paulus, kitab Anda itu kitab sampah, betul? Ada tertulis. Itu tadi. Sampah. Filipi 3 nomor 8. Cuma kau bilang tai itu. Iya, sampah aja biar agak sedikit keren. Karena di situ kan diterjemahkan tinja. Itu kan tidak enak. Anda aja yang mengartikannya tai tadi. Ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana diskusi panjang begitu membuat kita beleng-beleng. Ternyata saudara tadi itu sudah mengakui bahwa memang hukum Taurat itu adalah tinja, artinya ketetapan yang tadinya Paulus ikuti setelah dia datang kepadanya Kristus di padang gurun, itu ternyata hukum-hukum yang datang kepada Musa kemudian dianggapnya sebagai skubalon, tinja atau sampah atau kotoran. Nah, hukum-hukum itu sekarang kita temukan katanya ada di kitabnya saudara Kristen. Mereka sebutnya dengan sebutan perjanjian lama. Berarti perjanjian baru itu di atasnya ada tinja, gitu ya teman-teman. Ada sampah ya, ada sampah. Anak ini semua sudah termakan, semua sudah terminum dan Raja Kristen Muslim Raja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam. Ya, Muslim. Warahmatullahi wabarakatuh. Mata guru Roha Kristen Muslim. Mata guru. Saya mau menyampaikan. Siap. Live-nya. Aduh, terus live. Udahlah, jangan berkelahi kalian. Kristen ya, mata. Makin kan jadinya tadi sama si Galilea itu. Gak ada yang maki-makian Bang. Dia yang memaki kitabnya Yahudi. Dia bersama dengan nabinya Paulus
sama-sama memaki kitabnya Yahudi dengan jadi kan mengatakan gini, kitabnya Yahudi itu tanpa adalah dosa. tinja, sampah. Kalian. Kok jadi kalian yang Iya, tambah kau dosa? bilang kenapa kau bilang tinja padahal nggak ada tinja tuliskan di situ cuma. Tadi sudah Anda Jadi tambah dosa tunjukkan. Sudah ditunjukkan tadi bahasa Yunaninya skubalon itu artinya tinja, sampah atau kotoran gitu. Nggak usah buat kayak gitu. Jadi berdosa kalian. Dia pun jadi tambah dosa. Loh, kok Kamu jadi tambah dosa. Enggak, Udahlah. saya menyatakan kebenaran kok jadi dosa. Aneh Anda ini. Padahal agama artinya supaya benarnya kan. Masa jadi Ya, tapi kan berkelahi gara-gara Kristen bukan agama. Katanya Kristen bukan agama. Katanya Kristen bukan agama, kok jadi ikut agama sekarang? Mana yang betul ini? Ya udah kita taruhlah bukan agama itu. Kalian agama, kan? Kalian agama. Ya. Terus? Jadi, agama kan artinya supaya benar, supaya lurus. Iya. Jadi Nah, justru kenapa karena kau lurus itu. mengapakan apa? Ya, justru karena supaya lurus itu, saya kemudian bertanya, kenapa di agama Kristen diajarkan kalau hukum Taurat itu adalah tinja? Itu loh. Karena saya agama lurus, Ya, makanya agama. saya ingin meluruskan itu. Tadi kau bilang bukan agama, sekarang kau bilang agama. Kayak mana ya? Mana yang betul? Ya karena di dalam agama, di dalam KTP-mu itu tertulis agama. Gimana sih? Tapi kan jadi standar ganda. Kau bilang tadi nggak agama kalian. Coba kau periksa KTP-mu itu, apa tertulis sebelum kata Kristen itu apa? Kan kau bilang nggak agama barusan. Kristen Kemana yang jadi mengaku ini? kalau Kristen itu bukan agama. Lucu ente ini, bah. Kan barusan kau bilang. Aduh, bukan makanya agama. jangan kitabkan kitab sampah, kitab tinja. Maka jadi tambah Jadi dosamu. otak jadi tinja. Sekarang saya ingin bertanya sama saudara, kenapa hukum Taurat itu disebut tinja di agamamu? Di Kristen lah, kalau Anda alergi. Ya, nggak pernah kami bilang kami pakai hukum Taurat kok sama. Berarti Anda memakai hukum tinja berarti. Mulutmu yang bilang itu. Filipi 3:8 Paulus yang bilang gitu. Nggak ada dibuat di situ. Coba Anda buka Filipi 3 Nggak nomor ada, aku bilang 8. nggak ada. Ada. Nggak ada memang. Ada Nggak memang. Ada. Ada. Enggak. Ada. Enggak. Ada. Enggak ada. Enggak ada. Adanya di situ. Kamu pura-pura buta sebagaimana Al-Qur'an mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kamu buta, ada matamu tapi kau enggak membaca. Di situ jelas tertulis sampah. Sampah dalam bahasa Yunani skubalon. Terjemahan daripada skubalon yang benar itu adalah tinja. Itu asumsi. Coba. Coba kita buka ini. Kau lihat ini. Coba kau lihat ini. Arahkan biji pelermu melihat ini. Sorry, kenapa biji peler? Biji matamu untuk melihat ini. Nih, coba lihat, kau lihat ini. Oh, karang-karang ini Pak. apa ini tertulis? Apa itu? Tinja, sampah Ini dan kau kotoran. kau buat sendirinya itu. Ini bukan saya buat sendiri. Ini berasal dari sini. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Juma. Jangan kau menangis. Juma. Jangan kau menangis. Saya datang di sini untuk menyadarkan kalian. Itu skubalon artinya tinja. Menyadarkan. Kenapa di dalam agamamu? Kenapa di dalam agamamu dikatakan kitabnya orang Yahudi itu tinja? Kenapa? Sampai mati pun kau nggak akan sadar kami, nggak akan berubah agama kami. Iya, karena memang lalat tidak pernah sadar kalau sampah itu busuk. Jangan ke situ, jangan melebar ke situ. Iya, faktanya begitu. Tertulis tinja tapi kau menolak karena kamu lalat. Lalat dikerumuni Yang kau sampah urusi makin itu busuk makin cuma suka. urusi dulu orang-orang yang selalu melarang pembangunan rumah ibadah. Itulah urusi dulu. Tidak ada orang-orang yang melarang. Justru kalian harus mengawasi. Tidak ada orang Kristen di kompleks itu. Kalian bikin gereja, itu yang salah.
Bukan, udah kesalahan itu. Sudahlah, jangan melebar kemana-mana. Kau urus dulu itu. Kenapa kitabnya Yahudi disebut sampah, disebut kotoran oleh Paulus? Kenapa? Mulutmu yang bilang itu sampah. Itu Karena tertulis di Filipi 3 nomor 8. Kamu kan Kristen. Sudah, kamu baca itu. Kamu baca. Bisa kau baca? Bisa kau baca itu? Wahai kaum yang penyesat dan tersesat. Bisa kau baca? Yesus adalah juru selamat. Tidak ada begitu. Memang butanya kau. Tidak ada tertulis begitu. Itu bisa kau baca itu. Filipi 3. Itulah aku baca nih. Yesus adalah juru selamat. Tidak ada yang itu Filipi 3 nomor 8. Tidak melalui aku. Tidak ada yang Paulus mengatakan ajaran Yesus itu sampah menurut Paulus. Sudahlah cuma. Loh kok sudah? Kebenaran harus dibongkar, Bang. Kebenaran itu harus diungkap. Kebenaran harus diungkap. Kesesatan itu harus diurai supaya orang anak bangsa tercerdaskan. Kebenaran itu bukan dari kau. Di dalam agama Kristen secara Bible, Filipi 3 nomor 8, Paulus pendiri agama Kristen mengatakan hukum kekal, hidup kekal yang diajarkan Yesus kepada Bani Israel disebut Paulus sebagai kotoran, tinja atau skubalon atau sampah. Titik. Bolehkah saya sebagai Muslim minta penjelasan kenapa Paulus mengatakan hukum yang menghantarkan Bani Israel hidup kekal itu sebagaimana pengakuan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 nomor 50 itu sampah tinja. Kenapa? Silakan Anda jawab. Sampahnya itu maksudnya bukan begitu. Itulah udah salah memahami kau Juma. Iya, silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Silakan. Salah mengartikan itu. Iya, silakan Anda menjelaskan ke saya. Saya dengar. Mengartikan itu pun kau nggak paham. Iya, silakan Anda jelaskan biar saya paham. Silakan. Tunggu sebentar ada Rala. Sebentar ya. Tengok dulu typingan apamu. Loh kok larinya ke typing, Bang? Saya sedang menginginkan Anda menjelaskan ke saya gitu. Caci maki. Tengok dulu beribu ini caci maki. Lah itu Paulus mencaci maki aturan Tuhan dengan sebutan tinja. Kok larinya? Kenapa larinya ke situ, Bang? Aduh, Paulus yang mencaci maki hukum Tuhan. Di kami Kristen itu Paulus itu mencaci maki. Walaupun kami nggak taat hukum Tuhannya dicaci maki. Tapi nggak makan. Bahkan Tuhannya juga ikut dimaki. Dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia, menjadi mayat. Ubah dulu. Tidak ada yang lolos dari cacian Paulus. Semuanya dicaci maki. Gitu loh, Bang. Cuma tengok dulu anggota bicara sendiri dia. Bukan bicara sendiri, kau ngomong terus. Aku pun ngomong. Ya, sekarang saya akan minta jelaskan kenapa Paulus mengatakan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel yang menyebabkan Bani Israel mendapatkan hidup kekal justru disebut sebagai tinja oleh Paulus. Tolong jelaskan, silakan. Ketika itu kayak gini ya Pak, cuma itu dulu ketika dia Saulus, bukan Paulus. Udah ngerti? Justru ketika dia menulis surat Filipi itu, dia sudah Paulus, Bang. Dia masih Saulus. Di mana dia menulis surat pada saat dia Saulus? Udah Saulus dia loh. Kalau gitu udah ngerti dong Suma sebenarnya. Udah ngerti? Iya, Paulus menulis surat itu. Tidak ada dia menulis ke Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Ketika dia menjadi pengikut Yesus, dia berubah nama menjadi Paulus. Iya, tapi ketika dia belum menjadi pengikut pengikut Kristus, dia taat menjalankan hukum Taurat. Ketika dia kedatangan sosok ngaku Kristus, dia mengatakan hukum Taurat itu tai, sampah, dia dulu tinja. menjalankan hukum Taurat supaya dia selamat. Nah, macam dia ikutin dan dia banggakan. Nah, setelah dia itu tahu, itu Anda ngerti. Setelah dia bertemu Kristus, dia menganggap hukum yang tadi sebagai apa? Saulus sama
Setelah dia bertemu dengan Kristus, itu sudah cukup, itu maksudnya. Setelah dia bertemu dengan si Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu sebagai apa? Sebagai sampah, dibuang. Dia sudah lakukan itu lagi. Sebagai sampah. Untuk selamat gitu loh. Sebagai sampah. Berarti betul hukum Taurat itu sampah menurut saudara? Untuk hal wajib tidak boleh makan binatang tertentu itu udah sampah. Gedebrak. Jadi menurut saudara Anda mengaminkan pengakuan Paulus kalau hukum Tuhan yang berupa Torah itu sampah? Lalu caci maki keluar dari mulutnya. Tengoklah anggota-anggota ini. Si bunda jadi tadi Anda setuju dengan pendiri agama saudara Paulus yang mengatakan hukum yang datang kepada Bani Israel itu sampah? Anda setuju? Yang disebut sampah ini kan ini ya. Tidak nih, ayat 5 kan disunat pada hari ke-8. Karena Anda sudah bohong. Allahu Akbar. Karena jadi Anda menurut saudara Nita masih ada kebenaran selain itu di hukum Taurat? Kebenaran yang menyelamatkan nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti hukum Taurat itu betul-betul sampah kan? Kalau mau selamat ya harus dibuang kewajiban melakukan hukum Taurat itu. Berarti harus dibuang. Kenapa dibuang? Karena dia dianggap sampah, betul? Iya, karena apa? Berarti Anda karena sudah mengakui kepada kalau Kristus, hukum gitu. Tuhan, kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah. Anda akui kan? Setelah ada Kristus itu sudah menjadi sampah dalam arti tidak berlaku lagi. Berarti Anda sudah mengatakan berarti hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sampah, betul? Dua-duanya hukum Tuhan. Yang pertama perjanjian lama, satu perjanjian mulai jangan malu-malu. Sekali Kristen tetap Kristen. Udah ada perjanjian baru, yang perjanjian lama jangan dipakai. Saudari, Paulus mengatakan jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka kamu lepas dari Kristus. Engkau keluar dari kasih karunia kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Harus mengharapkan Kristus, berarti hukum Taurat semuanya adalah sampah, betul? Lucu si Juma ini. Kenapa kau bilang sampah? Kau sampah-sampahkan Juma. Itu Paulus yang mengatakan cagayu bukan Juma. Dalam hukum Taurat kenapa harus kau paksakan sampah? Filipi 3. Paulusnya yang mengatakan bukan Bang Suma. Aku siap barakallahu fikum akhina. Yang sampahnya itu kewajiban melakukannya itu selamat. Sinita aja sebutkan sampah. Kok jadinya saya yang kau salahkan? Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel ini oleh agamanya apa Sinita? Ya sama, agama yang menganggap hukum Tuhan itu sampah. Kristen berarti. Itu ya, saudara. Jadi dia Kristen. Pernah kau pelajari bahwa hukum Taurat itu sudah datang. Gini loh, kalau kamu melakukan hukum Taurat dengan pikiran melakukan itu kamu bisa selamat. Begini Nita, itu Nita yang justru dibuang oleh Paulus. Yesus karena setelah Kristus datang, kalau menurut Tuhan, kalau menurut Tuhan selamat gak orang kalau menjalankan hukum Taurat? Menurut Tuhan? Kalau untuk tujuan dia selamat ya, nggak selamat justru. Ya. Lah, Tuhan mengatakan selamat, mana yang betul? Ente atau Tuhan? Tidak ada keselamatan dalam hukum Taurat. Baca Galatia 3. Kata siapa? Galatia 3 ya. Paulus. Masolang generasi. Inilah pengikut Paulus. Hei, saudaraku, saudara, Yesus, dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya ya. Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang menjalankan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Itu kata Yesus. Tapi menurut Paulus laknatullah alaihi, dia katakan bahwa siapa yang menginginkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka dia akan lepas dari Kristus. Ayat 19 ini aspek hukum Taurat yang 10 perintah Allah.
Itu dilakukan, kalau manusia lakukan tidak boleh dengan tujuan supaya selamat, tapi untuk memuliakan Tuhan. Tidak bisa. Tidak boleh Tidak bisa ditiadakan. Anda bantah. Yesus Motivasinya yang mengatakan, Kristus perbaiki loh. gitu. barang Karena dia sudah siapa datang barang siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, kata Yesus, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata saya Yesus. melakukan hukum Taurat bukan supaya saya Kalau selamat kamu lagi. masih melakukan hukum Tapi Taurat, kata Paulus, kamu keluar untuk dari memuliakan Kristus. Tuhan, itu bedanya. Hei, saudari, Kenapa? kata Cuma Paulus, dengar dulu, Cuma dengar. kata Dengar Paulus, dulu, kalau Cuma. Anda mengharapkan keselamatan atau kebenaran dari hukum Taurat, Anda keluar dari kasih karunia, Cuma. kata Paulus. Itu betul. Mana yang Anda ikutin? Berarti Anda masih menjalankan bersandar pada Taurat? perbuatanmu sendiri. Anda masih menjalankan Taurat atau Anda sudah menganggap Taurat itu sampah? Masih, Jawab. tapi Yesus tidak datang untuk untuk supaya Kalau selamat. Anda masih menjalankan Bukan Taurat, menjadikan. kalau Anda masih menjalankan Taurat, kata Paulus, si Juma ini Anda memahami. keluar dari Padahal ustaznya kau. Kristus. Mata guru, kamu ngerti nggak aku ngomong? Ya, bertengkarlah kalian sesama Nih pengikut gini ya, Paulus. jadi Bertengkarlah kalian. Suma diam dulu, aku mau kasih tahu si mata guru. Nah, Ya, silakan. jadi kalau Saling ngajarilah misalnya, kalian sesama orang bahlul. Aku sebagai orang Kristen yang sudah percaya penebus Yesus ya. Kita kan tahu masa dibilang harus kau tetap Saling melakukan cakarlah hukum kalian. Taurat, kan? Saling Tunggu cakarlah dulu, kalian jangan dipotong. sesama Suma jangan sesama orang dicampur gila. dulu. Aku mau ngomong sama Ya, silakan. Silakan Jangan sesama dicampur sesama orang yang mengutuk Diam hukum dulu, Tuhan. Juma. Saling Ya, cakarlah kamu kalian. ngerocok Silakan. dulu, Suma Apa mau dibilang sengaja. si Nita ini? Silakan. Tunggu. Nah, ya. ini. Apa Kak Nita? Kata guru. Nah, aku kan sudah ditebus Tuhan ya. Aku percaya dia sudah mengampuni Ditebus aku. Tuhan. Nah, aku melakukan pegadaian apa? hukum Taurat bukan supaya aku selamat, tapi untuk mengasihi Tuhan, untuk berterima kasih kepada Dia. Ya dong. Aku tidak Ya. berbohong. Udah, tidak diam, berzina kau lagi. diam, kau diam. Bukan Woi, supaya aku woi, selamat, diam. tapi supaya Ini bukan gereja. kelakuan. Tidak ada di sini Aku orang pikir bisa Suma ditipu. sebenarnya udah ngerti, cuman dia putar balik faktanya. Diam. Dia Woi, udah woi, ngerti. gila. Sip babami. Pikir dia- Sip babami. Orang gila. Jangan kau banyak ngomong di sini ya. Di dalam kitabmu sendiri, pendiri agamamu, Paulus laknatullah mengatakan, kamu lepas diam. Oke, Diam, anak-anak. wahai dua penyembah makhluk kuburan. Lagi Diam. ngomong tadi sini, Nita. Galatia 5 nomor 4, Tapi kau pendiri bilang agamamu. diskusi Diam lintas dulu. agama. Penyembah makhluk kuburan, diam. Galatia 5 nomor 4, pendiri agamamu Paulus laknatullah alaihi berkata begini. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada si kucuk dan si koclok. Udah pada kabur. Bahlul. Siapa orang yang mau mendengarkan ketololan dan kebahlulan dan kemaksiatan yang kalian pertontonkan, yang semuanya isinya kebatilan? Gak ada itu. Kitab kalian mengajarkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah sampah. Dalilnya jelas, Filipi 3 nomor 8. Lantas Anda mengatakan, saya masih menjalankan hukum Taurat. Nenekmu kiper. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan kata Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Menurut Paulus, kalau kamu masih melakukan hukum Taurat, maka kamu akan keluar dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Begitu. Sedangkan Kristus yang betul, Kristus yang benar adalah Dia yang mengajarkan dan menanamkan hukum Taurat kepada pengikutnya. Itu Kristus yang betul. Kristus yang tidak betul adalah Kristus yang melarang pengikutnya menjalankan hukum Taurat dan menganggap hukum Taurat itu adalah sampah atau skubalon alias tinja. Begitu cara belajarnya, kucluk. Makanya kurangi makan sandal jepit. Otakmu terjepit jadinya.
Cuma kayak gitulah kualitasmu ngomong orang, kau potong-potong. Saya tidak suka kalau saya memberikan sebuah narasi atau pertanyaan atau sanggahan, kalian tidak tanggapi dengan akal sehat, tapi hanya melakukan pembodohan. Bukan giliranmu tadi ngomong, cuma nggak giliranmu. Kau kan udah persilahkan kami ngomong. Ya, tapi kalian mau ribut berdua di sini ngapain? Ngapain kami ribut berdua? Nggak ada ribut kami. Iya, karena kamu dengan yang tadi itu berselisih paham tentang hukum Tuhan yang disebut sampah. Tapi sekarang saya tanya sama, apakah hukum Taurat itu sampah menurutmu? Lalap pertanyaanmu. Mulai ngaco kan? Iya memang bagaimana? Memang begitu. Ayo, apakah hukum Taurat itu sampah? Kayak gitulah apa? Selalu kamu memprovokasi, menjelek-jelekkan. Jadi apa arti agama itu kawan? Kalau untuk menjelek-jelekkan itu aja terus, framing terus. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu sampah? Sampah di mana? Kami masih make itu kok. Nah, kalau kamu masih make, berarti kamu mengharapkan kebenaran ada di situ. Yesus Kristus datang untuk menggenapi, bukan menghilangkan. Bukan itu kutanya. Kalau kamu masih make sampah tadi, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran pada sampah itu, betul? Kan Yesus, Bang Juma. Kenapa kau bawa Yesusmu? Jangan kau bawa Yesus. Yang saya tanya, apakah kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat? Jom. Gini. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Jelas dibuat Yesus kayak gitu. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Bapa maksudnya itu kan Allah. Itu kan ucapan Yesus untuk siapa? Allah Bapa, Allah Anak dan Allah. Nggak nyambung dia teman-teman, nggak nyambung. Udah sakit parah ini. Siapa yang sakit? Ada yang sakit kena orang. Itu ucapan Yesus untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang ada di bumi. Laga rambang gimpe ulu. Mana ada? Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Itulah kau. Inilah. Ini kamu itu menjadi Kristen kawan, jadi bahlul. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia. Gimpe ulu. Menerima itu. Banyak. Itu ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel. Bukan untuk umat manusia yang ada di bumi. Coba kau baca. Sebelum mulutmu ku ganjal pakai linggis, kau baca coba dalilnya itu. Coba kau baca. Sampai ke linggis cuma. Di agama kami enggak ada. Itu enggak cakap lagi kau, diganjal mulutmu supaya tidak goyang-goyang lagi bicara sembarangan. Itu ucapan Yesus hanya untuk muridnya Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada di antara kalian yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu ucapan untuk Bani Israel. Enggak untuk kami, itu untuk kita semua nih. Aku lempar juga sendal jepit kau lama-lama ya. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Umat manusia, siapa yang bernama manusia? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Memang ada berapa Allah? Ada Allah Israel, ada coba Allah kamu orang baca. Cina, ada Allah orang Jepang gitu ya? Iya. Allah itu kan jangan puji dulu kau. Betina murahan, kau diam. Kau diam, saya nggak bicara sama kau. Saya nggak bicara sama kau. Udah kau nggak sopian di sini di komalnya orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Tidak ada ucapan itu untuk orang di luar Israel. Ketika ada non-Israel datang kepada Yesus, Yesus menganggapnya asu. Aku diutus hanya kepada domba, tidak layak aku diberikan kepada asu. Kata asunya memang betul. Itu tadi kamu ngomong sama siapa? Sama aku apa sama siapa tadi? Ya siapa aja yang menyembah makhluk kuburan, yang merasa. Jadi Yesus itu diutus hanya kepada mulutnya. Lah, siapa suruh nggak waras? Makanya waras dong.
Yesus berkata hanya untuk Bani Israel saja, bukan kepada kalian Kristen. Kalian itu pengikut Paulus, pengikut Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Beda dengan yang berkata kepada Bani Israel. Akulah jalan dan kebenaran hidup itu untuk itu semua bangsa, ucapan ya. Yesus kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh bangsa. Itu untuk semua orang, itu untuk semua orang. Tolong kau tunjukkan di dalam data. Mana fotonya? Yang sudah berfoto memegang, sudah. Kalian harus pegang itu aplikasinya dengan KTP, baru dikirim ke BRI. Sudah foto. Oke, thank you. Ya, jadi itu coba saudara tunjukkan satu ucapan Yesus yang dikhususkan kepada di luar Yahudi. Tunjukkan, saya ingin tahu. Silakan. Mana? Itu yang kamu bilang tadi, yang kepada perempuan Kanaan. Tanggal 25 gajian ya. Itu ada di mana itu? Iya, makanya Yesus mengatakan apa? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apa kata wanita Kanaan tadi? Betul, Tuhan Yesus. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Nah, itu dalam apa kata bahasa Yesus? aslinya itu anjing kecil atau anjing peliharaan dalam rumah. Kalau kamu lihat enggak, itu kan anjing kurap, Yesus enggak ada bilang, cerita yang jelas di situ anjing. Di situ disebut anjing, enggak ada cerita anjing besar anjing jadi gede. artinya urutannya itu keselamatan tidak ada, diberikan saudari. kepada anak Yang dulu. ada cuma Nah, lalu domba baru dan asu. yang lain-lain yang di luar. Itu yang maksudnya. ada cuman Bukan anjing berarti dan Yesus anjing dan mengatai. domba. Sembarangan aja ngomong. Di mana dikatakan non Yahudi sebagai domba? Sebelum saya tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu ya. Jaga Di mana? mulutmu. Coba dari tadi tunjukkan aku saya. pengen tahu tadi Coba dia kau ngomong tunjukkan apa sama kepada aku, itu saya. kas. Sebelum saya Udah ludahi mulai mulutmu, kasarnya. kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan kepada saya. Lebih baik saya Aku kasar turun kepada dulu. penyesat. Ini orang udah nggak bisa Hei, penyesat. Nggak layak. Kau tunjukkan kepada saya. Kau tunjukkan Jaga kepada mulutmu saya. ya. Di mana di kitabnya Yahudi disebutkan non Yahudi? Apa jaga mulutmu? Jaga itu otakmu supaya masih waras. Kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi. Kecap, Bahlul. Manusia yang lahir dari anus. Tolong kau tunjukkan dalil di mana ada dalilnya di luar Yahudi disebut domba. Hei. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Mana? Anda itu jaga mulutmu ya, jangan tampar-tampar. Iya, terima kasih sudah diingatkan. Iya, sekarang giliranmu tunjukkan Kenapa dalil. maksudmu tampar-tampar itu apa maksudmu? Apa maksudmu Kau datang ke sini, kalau saya tidak tampar mulutmu pakai sendal. Jaga mulutmu. Lah, kan di dalam kitabmu dikatakan berikanlah pipi kirimu, pipi kananmu kalau ditampar. Ngapain kau emosi? Santai aja kau. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi. Kau itu yang ini ya. Apa penyembah makhluk kuburan? Saya tanya samamu, tunjukkan kepada saya dalil di dalam kitabnya Yahudi panggilan domba kepada non Yahudi. Silakan. Woi, giliran disuruh ngomong, ku cakar juga lama-lama mata kau itu ya. Disuruh ngomong malah diam. Mana dalilnya? Silakan. Kau emosi ya? Enggak. Cara saya mendidik binatang memang gitu. Kalau binatangnya itu susah untuk diajarkan, memang saya keras tegas. Ya. Kalau binatangnya susah untuk mencerna pengajaran, memang tegas saya. Paham kau? Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya. Jaga emosimu ya. Saya tidak emosi menghadapi binatang apa yang orang Islam itu seperti inilah caranya ya. Bahlul, saya tidak emosi menghadapi binatang kayak kau. Paham? Kau tinggal Islam tunjukkan kepada saya dalilnya di mana dalilnya, di mana dalilnya orang Yahudi menyebut di luar Yahudi sebagai domba. Jangan kau bawa Islam di sini. Coach lu manusia yang lahir dari nonot yang tidak bersunat. Kau tunjukkan kepada saya dalil. Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Yahudi, di luar Yahudi disebut domba. Silakan. Orang Islam memang keras. Kok jadi Islam yang kau bawa-bawa, manusia makhluk yang lahir dari tanah kuburan? Nah, Kristen kenapa kamu ngangkat ini Kristen?
Nah, sedangkan saya ngomong Islam itu saya bertanya samamu, saya bertanya memang samamu. Islam itu keras kepala, begitulah caranya. Kenapa kau bawa Islam? Bahlul, Nah, kenapa bawa Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya Kenapa bicara bawa Kristen? samamu, Tuyul. Bahlul. Ya kenapa bawa Kristen? Kenapa bawa tanya Kristen? samamu. Kenapa bawa Kristen? Saya bawa Kenapa saya bawa Kristen? kamu, Anda saya tadi tidak bilang bawa kenapa bawa agamamu. Kristen? Ya. Tuyul, Kenapa Bahlul, bawa jangan kenapa? menangis. Kenapa bawa Kristen? Kenapa bawa Kristen? Saya membawa Kenapa bawa agama Kristen? karena kamu Kristen, Kenapa bawa Tuyul. Kristen? Kenapa bawa Kristen? Udah. Kenapa Kalau bawa kau nangis Kristen? begini, kalau kau nangis begini saya kasihan. Mending kau ke gereja, colok pantat pendeta. Ya, kau ke gereja aja, Dek. Oh, adekku, sayang. Inilah ciri. Adekku ke gereja. Jangan kau berceramah di sini, ya. Jangan kau buat saya emosi, ya. Udah baik-baiknya aku diskusi sama kalian. Kalian yang kemudian pingin dibinatangkan kan gitu. Saya minta data, saya kasih data. Diskusi baik, kalau orangnya datang itu yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, itu adalah kaidah. Orang yang zalim harus ditegasin, harus dikerasin supaya sehat, supaya kembali waras, jangan gila permanen. Gitu. Coba kau naik di sini baik-baik. Bertanya tentang Islam baik-baik. Kita berdiskusi baik-baik. Jangan sakit hati. Ya. Kita sudah ajarin Filipi 3 nomor 8. Paulus menganggap ajaran yang dianutnya sebelum mengenal Kristus itu adalah sampah. Udah diajarkan itu. Udah saya jelaskan, dalilnya jelas tuh. Kenapa masih dibantah dalilnya sendiri? Pertanyaan saya tak ada yang Anda jawab. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Oh, Juma. Manusia yang lahir dari sperma yang terpencar di tembok. Ya. Pertanyaan saya, kenapa Paulus menganggap hukum Tuhan itu sampah? Keluar juga ya bahasa kebun binatang dari mulutmu ya. Iya, kalau saya bicara sama binatang ya iya dong. Masa saya harus bicara sama kambing dengan bahasa manusia? Bodoh. Kalau sama binatang ya bicara binatang lah. Sama ayam kukuruyu, sama kucing meow, meow. Sama orang Bahlul ya tuyul. Sama kambing mbe. Sama Oten yang Bahlul yang kayak tadi itu ya kayak gitulah caranya. Kalian yang minta bicara baik, sayalah orangnya. Mau bicara tegas, sayalah orangnya. Anda mau dibodoh-bodohin, sayalah orangnya. Saya sesuai dengan warna Anda. Oke? Saya sudah bermanis-manis di awal. Video ini sudah kurang lebih 2 jam. Paham? Anda bisa menyimak bagaimana saya sopan, bagaimana saya santun, bagaimana saya berlembut ria, bagaimana saya memanggil saudara dengan panggilan saudari, saudaraku, saudariku. Tapi Anda ngotot. Anda yang minta. Dapatlah ampas, dapatlah dedak. Kan makananmu memang kan? Izin Bang Zuma, kita sapa dulu. Fan, selamat siapa sore, lagi? Fan. Mau isin apa? Nggak ada cerita. Nggak marah. Fan, selamat sore, Fan. Oke, Kak. Muslim, Islam apa Kristen? Gemetar lututku dah. Fan, Islam apa Kristen, Fan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fan, apa Kristen, Fan? Warahmatullahi wabarakatuh. Katolik mau dijadikan dedak atau tepung, Fan? Ini lebih parah lagi orangnya. Silakan saudara, silakan. Ya, saya berharap diskusi ini jauh lebih baik dari tadi. Silakan. Topiknya kali ini apa nih Bang yang kita bahas nih? Yang tadi itu loh, saudara, yang saya pertanyakan, kenapa Paulus menganggap hukum yang dia taatinya sebelum ketemu dengan makhluk yang mengaku Kristus, setelah mengaku ketemu Kristus, dia menganggap hukum tadi itu sebagai sampah.
Itu loh pertanyaan saya. Which Bible bang? Yang mana di pasal Filipi berapa? 3 nomor 8. Filipi 3 ayat 8 ya. Siap. Biar saya lihat dulu ya. Filipi 3 ayat 8. Siap. What is more, I consider everything I lost because of the Lord of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake. Oh, berarti ini yang agama sebelum Paulus berarti, atau gimana tuh? Yang di consider as a garbage, yang diapakan sebagai sampah, atau setelah dia kenal Kristus? Iya betul. Sebelum dia mengenal Kristus, dia menganggap hukum Taurat itu adalah sebuah jalan keselamatan dan dia tidak bercacat dalam menjalankan itu. Tapi setelah kemudian dia bertemu dengan Kristus, dia menganggap ajaran yang ditaatinya sebelumnya itu adalah sampah. Skubalon dalam bahasa Yunaninya. Berarti agama Paulus before she met Jesus ya. He met Jesus sebelum Yesus. Sebelum mengenal Yesus, agama Paulus adalah Yahudi dan ia adalah seorang Farisi. Nah, lalu apa yang kan memang Farisi apa bang? Apa ya Farisi di sini ya ditunjukkan sebagai orang yang munafik, orang yang apa? Ya kan memang dia berasal dari itu dulu sebelum dia ketemu Tuhan. Lalu setelah dia ketemu Tuhan, Tuhan mencelikkan matanya dan karena dia dibutakan, lalu Tuhan mencelikkan, barulah dia bertobat dan mengikut Kristus. Kan itu dasarnya kan? Jadi Kristen itu ialah pengikut Kristus, bukan seorang yang beragama Yahudi. Begitu loh. Nah, Yesus sendiri bang, Yesus sendiri Yahudi atau Kristen? Yesus sendiri Yahudi. Nah, itu yang sejatinya sejatinya pengikut Yesus, kalau Yesus Yahudi maka pengikutnya juga. Nah, tidak bang. Abang bilang misalnya gimana tuh? Jokowi ini ya kan. Nah, gini. Contohnya ialah ketika kita mengikuti Kristen itu apa coba? Menurut abang lah. Kristen itu pengikut Kristus. Kan? Pengikut Kristus yang datang ke Paulus. Nah, sekarang orang-orang Yahudi ada nggak disebut sebagai pengikut Kristus? Enggak ada, mereka nggak pengikut Kristus. Nah, berarti orang-orang Yahudi mutlak. Lanjut bang. Ya, jadi gini saudara, Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel. Murid-muridnya Bani Israel tidak disebut Kristen. Tetapi Yesus menyebutnya sebagai murid. Nah, ketika Yesus mengajar ke tengah-tengah Bani Israel, ending ajarannya Yesus hanyalah rasul, utusan Elohim. Yesus itu kan begitu. Nah, kan begini, Bang. Yesusnya mengatakan hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel itu adalah hidup kekal. Itu tertulis di dalam pengakuannya dalam Yohanes 12:49 dan 50. Kan begitu. Nah, hukum yang hidup kekal ini dikatakan Bang. Every time you talk about about the Bible. Jadi orang-orang yang di bawah itu, jadi saya mesti telisik dulu yang abang bilang. Di mana bang Yohanes? Yohanes 12 bang. Yohanes 12 nomor 49, nomor 50. 49 sampai 50. Karena gitu bang. Kita memang kalau bicara soal data dan fakta kita tengok aja. Oke, lanjut. Apa yang dari Yohanes 12 sampai 49? Bagi saya yang sudah belajar puluhan tahun tidak perlu lagi saya buka karena saya sudah hafal. Di situ diterangkan. Benar bang, tapi masalahnya kan gini kan bang. Abang kan sebagai seorang guru, abang benar hafal. Cuman kan narasinya yang ke bawah kan kita tidak tahu di mana. Karena saya juga mengakui. Silakan. Jadi saya baca dulu kan. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata, bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti kan ini
menyimpulkan konsep Tritunggal. Kok jadi Tritunggal? Kok larinya ke situ pamannya? Benar, Kenapa lari Bang, ke tapi kan sana? gini. Yesus di Kristen situ kan manusia penyampai firman. benar, tapi kan gini Bang, kita kan udah bicara tentang dogma, jadinya kalau misalnya seandainya orang-orang Kristen yang menganggap Kristus sebagai juru selamat, terus dibenturkan dengan Kristus yang Tuhan atau Bapa, itu kan udah bicara jatuhnya ke dogma atau ke keimanan. Oh, bukan. Sebenarnya begini, saudara, yang perlu dipahami begini. Kristus yang datang kepada Paulus itu memang Tuhan untuk Kristen. Tapi Kristus yang datang menerima firman untuk Yahudi itu rasul. Dia Mesias untuk Yahudi. Beda, dua oknum, dua pribadi yang berbeda, saudara. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, Yesus sedang mendudukkan dirinya sebagai manusia utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang dalam rupa manusia, tapi memang manusia yang datang sebagai manusia. Itu yang betul. Jadi jangan dulu masuk ke doktrin dulu. Yohanes 12:49 itu, Yesus dalam hal menyampaikan firman, dia tidak semena-mena, dia tidak seenak perutnya berkata maunya dia. Tetapi apa yang diucapkan Yesus adalah apa yang diperintahkan untuk Tuhan sampaikan kepada Bani Israel. Dan firman Tuhan yang diterima Yesus itu adalah hidup kekal. Gitu loh, saudara. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Yesus berupa Torah itu adalah hidup kekal bagi Bani Israel. Nah, ini yang menjadi permasalahan ketika ada sosok Kristus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Gitu loh. Sama seperti ketika Tuhan datang kepada Adam, firmanku kepadamu, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu firmanku. Iblis datang membantah firman Tuhan itu. Makan Adam, justru kalau kau makan kau akan hidup kekal. Itu iblis mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Yesus datang mengatakan hukum Taurat itu adalah hidup kekal. Paulus datang mengajarkan hukum Taurat itu adalah sampah. Jadi dua mata rantai yang saling bertentangan. Itu loh, saudara. Itu makanya saya tanya, kenapa Paulus pendiri agama saudara ini mengatakan hidup kekal yang uraiannya, untaiannya diasaskan kepada perintah-perintah Tuhan justru dianggap sampah oleh Paulus. Itu, Bang. Oke, jadi gini ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bang ya. Jadi seandainya ini saya nggak tahu nih hukum Taurat. Jadi kalau menurut Abang sendiri apa aja hukum Taurat yang ada? Apakah cuman mutlak single yang kayak Abang bilang tadi peraturan kekal atau gimana? Mungkin di situ ya. Maksudnya Yesus ditanya tuh di dalam Matius 19 nomor 16. Ini kunci sebenarnya. Kuncinya di situ. Yesus ditanya. Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Yesus ditanya tuh, Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa jawaban Yesus? Tinggalkan Torah. Karena Torah itu sampah. Enggak. Justru Yesus mengatakan, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Dengan kata lain, Yesus mengajarkan Bani Israel untuk menjalankan seluruh hukum Torah untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yes. Oh, I see. Nah, sekarang kenapa Paulus menganggap hukum Taurat yang menyebabkan orang yang mentaatinya memperoleh hidup kekal justru disebut sampah? Itu loh pertanyaan saya, Bang. Oke, Bang. Baru dapat. Jadi gini, Bang. Silakan. Maksudnya gini, itu saya untuk teman-teman Kristen yang lain atau teman-teman Katolik. If you guys gimana ya bilang ya? Kalau jadikan ini sebagai diskusi kan. Jadi ibarat kata tetap apa ya, apapun yang dilakukan di atas ya mereka terserah. Jadi nggak ada juga hak kita dan nggak ada juga interpretasi kita untuk membalas dengan apa kan, gitu loh. Jadi kayak kalau memang cocok kita tengok semua datanya, jangan cuma naik nggak bawa otak, nggak bawa apa, tiba-tiba gimana gitu loh. Jadi saya ini enak diskusinya gitu kan. Jadi saya tanya lu Bang ya, I ask my GPT, kenapa hukum Taurat dianggap Paulus sebagai ilmu sampah? Oke? Cocok ya? Silakan.
Pertanyaan ini sangat penting karena konteksnya Paulus sedang membicarakan prestasi agamanya sebagai orang Yahudi. Tapi gini bang, disunat hari ke-8 dari suku Benyamin, Farisi. Semua itu ia anggap sampah jika dibandingkan dengan pengenalan Kristus. Berarti ada miskonsepsi dengan apa yang abang dapat atau Bang, semenjak kapan ChatGPT jadi pendeta bang? Ya nggak masalah kak, kan boleh gunakan device. It's okay kalau kakak juga. Because hukum Tuhan tadi. Saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi itu di kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak menyunatkan kemudian donotnya itu wajib dibunuh karena membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Itu dalil. Sekarang justru itu hukum perjanjian itu dianggap sampah oleh Paulus. Nggak dianggap sampah bang, itu salah konsepsi juga bang situ bang. Loh kok nggak dianggap sampah? Coba Anda baca Matius, coba Filipi 3 nomor 8 itu. Di mana bang? Yang tadi Filipi 3 nomor 8. Bahkan dikatakan dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta seluruh ketetapan yang ada di dalamnya. Itu dalil. Bahkan di dalam Galatia 5 nomor 4, jika engkau akan lepas dari, dikatakan begini, Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Berarti hukum Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau Kristen mengharapkan kebenaran di dalam hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Ya sudah, selesai aja. Sekali dikatakan tinja, ya tinja. Nggak usah lagi dijilat-jilat hukum Taurat. Kan begitu poinnya. Karena kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, sama aja. Kalian juga lepas dari Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Kalian adalah penyembah Kristus. Kalian adalah anak-anak Kristus. Berarti kalian harus totalitas meninggalkan hukum Taurat. Dan jangan mengharapkan kebenaran yang ada di dalamnya. Kan itu poinnya. Benar kan? Sekali tinja ya tinja. Masa tinja mau dimakan lagi, tinja mau dipakai lagi, sampah mau diambil lagi, kan enggak. Itu kan menurut apa Bang Juma tanggal berapa nih? 23 Juli itu dalil. 2025 kan? Saudara nggak usah terlalu formal kali, terlalu lebay kali. Itu dalil. Kamu Kristen lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya tanya kepada saudara nih, yang so intelektual. Apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Saya terlalu jauh ke situ bang, karena saya pengikut Kristus. Iya makanya aku bilang jangan terlalu lebay. Saya bertanya, apakah menurut saudara di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Based on berdasarkan hukum Taurat itu ada kebenaran. Lah berarti Anda lepas dari Kristus. Harus lepas dari Kristus. Lah iya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bahkan kalau Anda lihat terjemahan lamanya dikatakan apa? Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai dari Kristus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Tuhan. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, saya bertanya nih kepada saudara nih, apakah Anda mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Wait bang, kita kan udah moderat kan, jadi biar saya tanya dulu ya kan, apakah umat Kristiani sekarang tetap berpegang pada hukum Taurat? Ya tentu tidak. Karena hukum Taurat bagi Kristen adalah sampah. Tidak. Gak bisa bang. Gak bisa bang. Dalil di kitab saudara bang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Taurat bang. Umat Kristiani tidak lagi terikat pada hukum Taurat. Nah, memang pernah terikat hukum Taurat? Pernah dulu waktu. Di mana hukum Taurat itu diperuntukkan kepada orang Roma bang? Di mana? Bukan ke apanya kan, ke Yesus yang pada saat itu kan, makanya saya bilang. Lah itu Yahudi, memang dia punya kitab, wajar. Yang saya tanya Kristen, memang pernah Kristen itu terikat hukum Taurat?
I think kayaknya belum sih, belum. Nggak tahu Ya deh. memang Sekarang saya- memang tidak, Ah. bukan belum. Hukum Taurat itu hukum yang dikhususkan secara prerogatif hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk orang Kristen. Ya, sekarang jadi harus dilakukan dulu, Kak. Gini. Jadi harus diselaraskan dulu kan. Kayak yang saya bilang di awal. Silakan. Kristen itu atau ya lah Kristen itu terutama sama dengan pengikut Kristus yang walaupun dia agama Yahudi yang kayak dibilang Tuhan sunat, terus kenapa umat Kristiani tidak sunat? Sorry kalau apa ya, kalau meloncat ya. Sorry bang ya kalau meloncat ya. Jadi iya silakan. Jadi seseorang membuka agama baru karena dia mengikut tokoh yang baru, tokoh lama tapi membuka ajaran yang baru dan membuat dia sebagai guru yang baru, Tuhan yang baru. Ya kan berarti harus ajaran yang baru ini tadi, ajaran Tuhan Yesus Kristus yang diapai bang. Makanya apapun yang dibilang dia, kalau memang berkontradiktif, nah situ harus diapai bang. Maksudnya gini, kalau memang abang nganggapnya sedemikian, ya saya persilakan abang nganggapnya sedemikian. Karena kan kami tetap mengikuti satu tokoh gitu. Jadi ibarat kata gini, saya pengen mendiskusikan ibarat kata apa sih yang menjadi penguatan iman saya gitu kan. Sebagai saya seorang Katolik, teman-teman yang lain sebagai seorang Kristen, apa sih yang betul-betul menjadi titik krusial seorang atau umat teman-teman yang Muslim untuk tetap menganggap ini apa namanya Tuhan yang tidak mengenal Tritunggal, terus Trinitas, lalu Paulus yang dicap jadi apa gitu loh. Itu yang maksud saya datang ke sini bang. Karena kalau lihat yang datang naik ke sini, oten itu apa sih? Nggak tahu saya, serius. Orang Kristen. Oh, oten berarti singkatan orang Kristen. Iya, singkatan. Sama seperti Omis, berarti orang Islam? Orang Islam. Orang Islam juga. Iya. Berarti nggak ada apanya lah di situ bang, nggak ada yang namanya yang nggak usah keadilan. hal seperti itu nggak usah bang. Jadi saudara gini, kalau anda ingin melihat titik pemisah antara Kristen ya dengan Yahudi, itu titik pemisahnya karena memang Yesus kalian itu berbeda. Kristus kalian dengan Kristus Yahudi itu berbeda. Kristus yang datang ke tengah-tengah Yahudi itu adalah Mesias, manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini itu adalah Kristus yang dianggap Tuhan dan memang dia mau dianggap Tuhan. Sedangkan Kristus yang datang di tengah Bani Israel berpesan agar waspada kepada Kristus palsu. Artinya Yesus asli berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu yang datang dan akan menyesatkan banyak orang. Ini saudara-saudara Kristen saya tidak memahami sampai ke sana bahwa ternyata Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Orang-orang Kristen menganggap Yesus yang adalah Tuhan itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel ngajar, makan, minum, dan seterusnya. Padahal itu bukan. Itu Kristus yang berbeda. Kristus yang kalian sembah adalah Kristus yang keluar dari kubur. Yang Yesus kasih contoh apa? Kalau keluar dari kubur zombie lah. Lah, kan memang begitu keadaannya, mau kayak mana lagi? Bangkit kalau misalnya keluar berarti ada pintu yang terbuka, bang. Lah kan memang begitu. Coba Anda baca Yohanes 20. Maria datang pagi-pagi, dia sudah menemukan pintu kuburan, pintu yang terbuat dari batu itu bergeser. Dan dia tidak menemukan mayat Tuhannya di situ. Dia menemukan kemudian kain kapan saja. Begitu saudara. Ya, dan Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, orang Farisi dan angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Anak Manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tuh, itu tanda untuk angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, khotbah Petrus mengatakan,
Kristus yang kau salibkan itu, Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Itu. Oh, angkatan jahat bang ya? Kira angkatan perang. Betul. Bukan angkatan jahat. Kata Yesusnya mengatakan angkatan jahat diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itunya bang. Kisah para Rasul ayat 36. Iya betul. Nah, sedangkan Daudnya sudah menubuatkan seorang Mesias akan dibangkitkan dan dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Baca mundur di data nomor 29, 30, 31 dan 33-nya. Dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak melalui kematian. Berarti yang sudah terlanjur mati ini dilantik oleh pencipta langit dan bumi untuk menjadi Tuhannya para angkatan jahat. Ya itu juga dikatakan Paulus sendiri kok di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Itu dalil. Oh iya bang ya, Roma 14 ayat 9 ya. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti menurut POV Bang Juma, itulah yang apa yang Kristus palsu tadi ya? Ya, betul. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Belum lagi dikatakan dalam Matius 24 nomor 20, 23 atau nomor 4-nya dan nomor 5-nya. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Sebab akan muncul banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, Yesus sendiri yang memberikan validasi muncul Yesus palsu sebagai penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus loh yang mengatakan itu. Kan? Dibilang Yesus ya, ada Yesus palsu, dia sendiri Yesus. Ya, artinya setelah dia ada Yesus palsu. Nah sekarang Kristen ini mengikuti Yesus yang mana? Kalau Kristen mengikuti Yesus yang asli, maaf, Yesus yang asli tidak pernah kemudian mengajarkan dirinya untuk bani di luar Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian mengkitabkan kitabnya Paulus. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat dan makan babi. Oh, tidak mengajarkan tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, itu ya. Cocok tuh bang. Saya bisa dikasih waktu nih kan sampai jam berapa? Silakan, silakan. Oh boleh bang. Yesus tidak mengajarkan untuk tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, ya kan? Ya. Yesus tidak secara eksplisit melarang sunat atau mengizinkan apa yang salah ini GPT saya nih, belum premium ini. Tentang sunat, Yesus tidak pernah melarang sunat. Namun Yesus tidak menekankan sunat sebagai hal utama, Bang. Berarti hadis atau kayak mana nih? Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa keselamatan tidak tergantung pada sunat. Oh, tetapi pada iman pada Kristus. Berarti kan esensi sunat berarti nggak perlu kali ya, Bang? Kata siapa? Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, ini ucapan Yesus. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus tuh.
Kata Yesus. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. It's easier for heaven and earth to disappear than for the last stroke. Ini kalau bahasa Inggrisnya kejam nih bang. Last stroke. Yesus sedang mengajarkan tentang kesetiaan, harta, dan hukum Allah. Ia menekankan bahwa hukum Taurat tetap memiliki bobot yang serius, bahkan setelah hadirnya kabar baik atau Injil. Dalam ayat sebelumnya, ayat 16, maksudnya lebih mudah langit dan bumi lenyap, suatu gambaran ekstrim untuk menunjukkan betapa kokohnya dan abadi prinsip-prinsip hukum Allah. Satu titik dari hukum Taurat mengacu pada huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, mirip seperti tanda baca. Artinya, bahkan bagian terkecil dari hukum Allah tidak akan dibatalkan. Kesimpulan, poin Yesus mengatakan tidak ada hukum yang sia-sia. Namun Yesus juga menggenapi hukum hukum Taurat. Jadi bagaimana Kristen memahaminya? Hukum Taurat tetap suci dan benar, tetapi dalam terang Kristus kita memahami bahwa hukum moral, berarti hukum moral dan hukum ritual telah digenapi dan tidak lagi mengikat sebagai syarat keselamatan. Itunya bang, apanya bang? Bagaimana Kristen memahaminya katanya jadinya? Ya, itulah Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen memahaminya itu berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi kalau hari ini Kristen mengusung Yesus, Yesus yang mana? Nah kalau misalnya kita apalah bang? Yesus sendiri bilang waspada ada Yesus palsu. Jadi Yesus palsu tadi yang Yesus itu juga? Kalau menurut pasti palsu lah. Jadi Yesus palsu itu bukan Yesus ngaku Yesus bang. Oh iya, berarti ya paham. Berarti menurut abang sendiri berarti ya beliaulah sosok yang palsu tadi. Loh kok beliau? Dia kan yang asli, berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus, tapi palsu. Berarti berarti beda deh bang, yang sosok Yesus yang di Bani Israel sama yang diapakan Kristen sekarang. Beda dong. Beda, itu pasti beda. Setelah yang abang jabarkan tadi, berarti ini dua tokoh fiktif lain ya. Satu tokoh yang asli orang Yahudi, satu tokoh fiktif, karang-karangan aja berarti. Bukan fiktif, memang ada makhluk yang mengaku Yesus yang muncul. Kan Yesus yang mengatakan itu. Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus bahwa akan datang Yesus palsu, ya Anda harus akui itu, bahwa memang ada sosok yang mengaku Yesus. Berarti agak apa juga nih bang ya? Agak nekat juga tuh bang ya. Low battery. Nah sekarang begini, ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya di dalam Matius 24, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang rahasia. Coba Anda baca di Matius 24 itu. Murid-murid datang di Bukit Zaitun berkata dan bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius berapa bang? Kamu yang datang. Ayat berapa? Ya, Matius nomor satunya coba. Buka aja satu perikop. Yesusnya ditanya, "Apa tanda kedatanganmu?" Ini Matius 24 ayat 1 bang. Berarti salah ketik pula saya kan. Kejam-kejam juga di bawah. Di situ dikatakan, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus. Kan ditanya tuh, tanda kedatangan Yesusnya. Kata Yesus, akan nampak tanda anak manusia di langit seperti cahaya. Ayat 2 tuh bang, ayat 1 bukan itu apanya. Ayat 1, sesudah itu Yesus keluar di Bukit Zaitun. Iya, dia di Bukit Zaitun bercakap-cakap kepada muridnya. Lalu muridnya bertanya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Mana Nomor 3, makanya saya bilang buka satu perikop supaya Anda baca. Nomor 3-nya, muridnya kemudian datang pada saat Yesus itu duduk di Bukit Zaitun. Ditanya kemudian, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jawaban Yesus apa? "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku." Berarti Yesus mengatakan, ini tanda kedatanganku ini seperti ini adanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku Yesus, waspada. Karena akan banyak orang mengaku Yesus, tapi dia tugasnya hanya menyesatkan banyak orang.
Itu kata Yesus. Tapi kan ini Bang ada di Yesus menjelaskan tanda-tanda zaman akhir ayat 4 sampai 14. Berarti udah mau akhir zaman ini berarti Bang ya. Banyak Mesias palsu. Nah, kalau Yesus yang datang, Saudara, kalau Yesus yang datang menurut Yesus, maka itu akhir zaman. Kalau bukan Yesus yang datang, mau 1 miliar orang mengaku Yesus, kalau tidak diiringi tanda-tanda akhir zaman, itu bukan Yesus. Bagus lah Bang, belum tanda akhir zaman berarti ini kan. Ya udahlah Bang. Nah, berarti yang datang kepada Paulus siapa? Ya itu kan iman Bang, kalau ada yang bilang ya, kok iman? Yang datang kepada Paulus siapa? Apakah ada tanda-tanda yang disebutkan Yesus ketika ada oknum mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Ada nggak tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang kayak tadi Abang bilang? Yang Yesus bilang, tanda-tanda ketika aku yang datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Tanda-tanda itu ada nggak pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Gonjang-ganjing Bang ya. Kok dinaikkan aku jadi berdua? Janganlah, belum ada apa aku. Belum selepel aku sama Bang Juma 01 Burunda ini. Agak di bawah lah aku. Tolong Bang, aku agak sensitif aku nengok dua ini Bang. Masa kita disandingkan Bang? Udah jelas ilmu Abang ya, kan kita berdialog ya. Bahkan kita yang berdialog, nggak apa-apa pun itu. Benar Bang. Nah, tapi sekarang apapun berdialog, saya belum cocok lah. Gitu aja Bang. Ketika Paulus mengaku didatangi Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kepada muridnya di Bukit Zaitun itu ada pada saat itu? Gimana Bang ketika Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengiringiku? Apakah tanda-tanda itu ada ketika kemudian Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus? Tapi kayak kedatangan Yesus yang kedua kali itu Bang, nanti Bang. Kalau ini ada atau tidak ada, Saudara? Kalau di sini katanya nggak ada Bang, kata GPT. Tapi enggak ada. Kata Yesus. Kata Yesus, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Nah, sekarang tanda-tanda itu ada nggak kepada Paulus? Kalau yang tanda-tanda sama Paulus nggak ada Bang, tapi kedua kali nggak di sini ada. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau bukan? Ya kalau misalnya apanya Bang, berdasarkan apa ya asli, cuman kan itu tadi pandangan orang. Yesus mengatakan kalau yang asli datang, tanda-tandanya bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya kalau tidak ada tanda-tanda itu. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Terus kenapa Kristen percaya kepada Paulus? Karena itu bukan kedatangan kedua kalinya Bang. Loh, berarti itu kedatangan keberapa? Yang pertama lah itu perdana. Kedatangan pertama ketika dia menjadi soko guru sebagai rabi untuk Bani Israel, lahir dari bayi sampai usia 33 tahun. Itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua ketika dia datang bersama dengan tanda akhir zaman. Apakah tanda ini datang kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus menurut Yesus itu siapa? Berarti Paulus lah Bang yang apa kedatangan Yesus ya untuk Paulus sendiri. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Katanya jangan percaya, cuman kan jangan percaya. Udah selesai. Udah selesai. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Dengan kata lain, jangan percaya dengan agama Kristen. Itu kesimpulannya. Enggak lah, kan Yesus bukan mengikuti Paulus. Ajaran Paulus. Dari mana Yesus mengajar kepada orang-orang Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sedangkan orang Kristen mengenal Yesus itu berasal dari Paulus. Iya, mungkin dia punya
Penyambung lidah dari Kristus. Penyambung lidah dari Kristus yang datang kepadanya tanpa tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus. Maka itu penyambung lidah dari Yesus si palsu itu. Maksudnya gini kan, yang kita awal tadi udah setuju kan, bahwasanya ya Kristen itu ialah atau orang Kristen tadi sama dengan pengikut Kristus. Kalau Iya, Paulus Kristus yang datang kepada Paulus. Kristus yang datang sama Paulus seperti itu berdasarkan kata Bang Juma ya. Ya iya, lalu Kristen yang Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yang itu loh yang di kayu salib yang keluar dari seorang perawan Maria, yang keluar apa ya? Yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ya kalau yang keluar, saudara, kalau yang keluar dari rahim Maria, dialah yang berpesan jangan percaya kepada orang yang mengaku dengan kalian yang mengaku bertemu dengan Kristus. Ya Bang, titik temu kita, kami percaya ke situ, bukan sama yang itu yang kami percaya. Lah, berarti Anda tidak mengkitabkan 13 bukunya Paulus. Berarti Anda tidak merasulkan Paulus kalau begitu. Gak penting, kami mengikuti yang keluar dari apa itu Bang, yang dibuatkan, yang difirmankan Tuhan kepada apa namanya? Kok tidak kepada penting pun? Gabriel. Kok tidak? Kami itu yang kami firmankan Bang, karena ya itu. Bagaimana ceritanya? Anda sembunyi di ketek Yesus anak Maria, sedangkan kalian ini Katolik. Katolik itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Gimana sih? Itu maksud saya yang menjelaskan itu, menyelaraskan itu. Mungkin mereka paham, percaya, menyerahkan diri sama yang di situ. Gitu loh Bang. Bukan saudara. Yang keluar dari perawan Maria, Virgin Maria. Yesus berkata kepada muridnya, jangan pergi ke bangsa lain. Atau pergi ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yes, I agree with you. Murid-murid Yesus tidak akan mungkin kalau mereka taat kepada Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi. Betul? Betul. Nah, Anda sendiri Yahudi atau bukan? I'm not Yahudi, but I'm Katolik ya. Ya, kalau Anda bukan Yahudi, lalu Anda ini siapa? Saya adalah seorang Katolik yang itu Bang, masih belum apalah. Ya you know lah. But I try to speak with my logic gitu loh Bang. Maksudnya logika saya kan yang namanya iman kan nggak bisa juga abang jangkau. Even abang seorang gurunda kan. Tapi iya, saya menghargai iman saudara. Saya menghargai itu iman saudara saya Kristen, saudara saya Katolik, menyembah kepada Kristus. Kenapa kalian menjadi pengikut Kristus? Itu tidak disalahkan juga. Kenapa? Karena Yesusnya yang asli membuatkan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan Paulus setelah didatangi oleh Kristus, Paulus dalam Galatia 1 nomor 15 mengakui kalau dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ada Kristus yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi. Itulah Kristus yang datang kepada Paulus. Yang Anda katakan tadi Anda tidak imani. Yang Anda imani adalah Kristus yang anak Maria. Padahal yang mengutus Paulus bukan anak Maria. Yang mengutus Paulus itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri. Jadi gini Bang, kalau seandainya dirunut lah. Jadi menurut abang yang Kristus palsu, oke lah segala macam itu kan bisa diterima untuk golongan abang, mungkin golongan lain tidak menerima ya kan. Bisa cocok kira-kira Bang? Iya, cocok. Jadi menurut seorang abang lah, gurunda ya dibilang ya Bang. Tadi saya dengar gurunda. Teman-teman aja yang manggil itu. Saya Bang Zuma, nama saya, panggilan saya. Rendah hati abang ya. Aku surga lah abang, rendah hati sekali. Memang saya Bang Zuma, bukan saya gurunda. Gurunda itu banyak, guru-guru kami itu banyak. Kalau saya enggak. Kalau abang sendiri nganggap yang cocok jadikan guru di agama Islam apa Bang? Siapa sosoknya lah? Ya, para ulama kami lah yang ahli dalam Al-Quran, hadits. Mereka guru-guru kami yang mengajarkan kami. Begitu Bang ya. Maksudnya gini, kalau misalnya jadi
Ini kita apakah berbicara siapa yang benar salah atau diskusi secara logika? Ada bukan logika ya? Diskusi secara sehat. Ini sudah sejam lebih, Bang. Kita diskusi. Sorry bang. Oke lah, saya lanjut bang ya, soalnya udah 16.46 ini di tempat saya nih, mau lanjut lagi kerja. Oke, thank you bang ya, udah turunin katanya. Wah slow lah, kalian goyang kali. Oke semua bang ya, thank you bang Juma, thank you semua. Oke saudara Van, thank you. Oke bang. Bye. Selamat sore Immanuel. Manuel. Apa itu Mau tante? digiling halus atau digiling kasar? Nggak apa-apa, terserah. Oke, silakan bertanya atau mau dipertanyakan, silakan Immanuel. Nggak ada yang mau dipertanyakan, biasa-biasa aja keterangan si Juma ini, itu aja bolak-balik. Kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja? Kenapa? Kenapa bang? Oke. Begini. Jadi maksud Paulus ini terserah entah kau terima nggak terima, kan itu kan pribadi kita ya. Sebenarnya maksud Paulus itu menyatakan hukum Taurat itu tidak berguna lagi, artinya sudah seperti sampah bagi dia. Itu artinya nggak ada lagi pengaruhnya dilakukannya hukum Taurat ataupun tidak dilakukannya, tidak lagi memberikan arti yang baik, nggak ada arti apa-apa. Contoh nih, hukum Taurat penebusan dosa, hukum Taurat menyembelih korban penebus dosa, kan itu ada anak domba dipotong lalu darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar di segala macam. Itu proses, artinya ritual orang Yahudi sebelum Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Jadi selama Yesus belum menyelesaikan misi penebusan dosa di kayu salib, hukum Taurat itu berlaku penuh mutlak dan itulah jalan satu-satunya keselamatan bagi atau bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib dengan Yesus mengatakan selesai, yang mana arti selesai itu sudah selesai. Hukum Taurat itu sebagai ritual atau hukum untuk kembali kepada Allah itu melalui hukum Taurat sudah selesai, enggak lagi, sudah berlaku, masuk ke era baru namanya perjanjian baru, era anugerah yang namanya kasih karunia. Masuklah kita, tidak lagi. Jadi wajar saja Paulus berkata, bagiku hukum Taurat itu ya mutlak, itulah jalan dia untuk mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat ketika dia masih Yahudi. Nah, setelah dia dipanggil oleh Yesus dengan pertemuannya itu ke Damsyik itu, dia kan diberi bertemu dan buta, di baptis Ananias, lalu dia mendapatkan dari Roh Kudus, lalu dia jadi rasul, diutus oleh Tuhan. Ternyata keselamatan sudah selesai, nggak lagi melalui hukum Taurat, sudah selesai hukum Taurat di kayu salib. Jadi keselamatan murni menghadap, artinya Yesuslah menjadi kerangka acuan keselamatan. Karya kematiannya itu artinya begini, siapa yang tidak mengakui Yesus itu mati menyelamatkan dosanya dan bangkit dari kematian, maka orang tersebut akan mati dalam dosa-dosanya. Itu dia. Dulu nggak begitu penebusan dosa. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Aku nggak bisa memberikan dalil terhadap apa ya, tapi begitu konsepnya. Enggak, kau jangan minta dalil. Jadi setan, siapa saja dengar. Aku satu perangkat. Kau kayak setan minta dalil. Nggak ada dalilnya tapi sok paten kali aja berkhotbah tapi dalil nggak ada. Sebentar. Jadi kampret. Nggak apa-apa lah. Sebentar Juma. Bagi orang yang binasa, pemberitaan Injil adalah lelucon. Nggak apa-apanya Juma. Saya minta dalilnya mana? Iya. Aku lupa, tapi nggak bisa ku sebenarnya searching aja nih itu. Nggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi
Jadi begitu Juma, kami ini punya pegangan keselamatan, enggak Iya, pegangan halusinasi. Saya maklum itu kan enggak, kalaupun kau Ya mana dari awal, dalilnya? sebentar, Mana Juma. dalilnya? Siapa yang tidak percaya atas kematian Yesus itu tidak akan selamat alias binasa? Mana dalilnya? Jadi sebentar Juma. Lah, Jadi begitu dia. Hanya satu kerjaan iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka bersama dia adalah membatalkan kematian Yesus di kayu salib, membawa manusia sebanyak-banyaknya tidak mengakui Yesus dan karya kematiannya. Udah, kau turun, agar kau turun, setiap kau neraka. orang Udah. yang tidak percaya dibawa iblis bersama. Binatang, hei, binatang jangan di sini. Minta dalil, cuma mau khotbah menipu kayak setan gitu. Kau di gereja nggak cocok di sini. Orang berakal di sini kok datang kayak orang gila kau. Di gereja sana kau cocok. Pakai contoh itu teman-temanmu yang di pasar tuh, pakai sound di pasar. Kau jualan obat di pasar tuh cocok. Di sini jangan kau coba-coba menipu. Ini komal Islam. Kalau kau berbicara tentang jualan kau itu, yang kau saleskan itu, yang kau jual itu, kau pakai dalil. Jangan kau kayak orang gila, sudah mentang-mentang gila, kau pamer lagi gilamu. Kau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Paling benci kalau sok besar mulut, melampaui Tuhan berbicara, tapi dalil nggak ada. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Malah dibilang kalau ada tidak percaya ada pembunuhan terhadap orang yang benar tidak masuk surga. Nenek lu kiper, sentil juga biji mata kau nanti lama-lama ya. Sepaten yang menyesatkan. Sudah nggak saatnya lagi, zamannya lagi kau berkhotbah ala sesuka kau. Bukan gereja ini. Kalau saya minta dalil berarti saya masih menghargai tipuan bohonganmu itu. Kalau tak ada dalil, sedangkan ada dalil itu belum tentu benar. Tak apa-apanya kau bilang. Dalil, bang dalil. Saya seorang muslim, dididik menjadi seorang muslim yang taat pun ketika berbicara itu pakai dalil. Nah ente dari lahir sudah makan asu. Besar, tua, sekarang ini masih makan asu. Diminta dalil, lupa, cari sendiri. Lu pikir ini gereja apa? Oh, sok cantik. Belum pernah kau ditampar sama ini, sama waria? Hah? Gak pernah? Hah? Bunda Rama, tampar dia. Tampar Bunda Rama. Bunda Rama, tampar dia. Kalau dia ngomong sok paten, orang mau belajar kayak tadi itu meskipun dia penuh dengan kemunafikan masih bisa lah pakai campur bahasa Inggris tapi masih kaku-kaku juga bahasa Inggrisnya, gak malu. Nah, dibandingkan yang barusan ini masih mending tadi lah. Kirain Bang Zuma tadi nyuruh aku yang nampar Bang. Jangan. Baik, paten-paten yang di bawah ya silakan minta ketik satu kalau mau naik ya, bawa data, bawa oksigen, infus sama kompor gas ya. Oke, selamat sore Endah. Boleh bicara panjang, saudara-saudara Kristen. Masuk, maaf ya. Saya lagi dengerin kok kepencet, maaf. Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi boleh bicara panjang, boleh mendoktrin, mendogma, ada dalil. Nah, dalil itu nanti yang kita kaji. Jangan lontong sayur. Mau juga kulantik kalian kayak Luga Tambunan, mau? Mau? Bicara pakai dalil saudara ya. Kalau saudara mewakili agama saudara kita Kristen, bicara silakan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ini, silakan. Ini dalilnya. Nah, nanti kita berbicara, kita bedah tuh dalil. Begitu, jangan asal ngomong saja. Ini bukan gereja. Di sini umat Islam pada cerdas-cerdas semua. Ya, udah pada paham tentang Bible mereka. Jadi nggak bisa lagi kita doktrin dia dengan obat-obat kuping. Yesus barang siapa yang tidak percaya Yesus mati disalib untuk dosa-dosanya, maka dia di mana dalilnya itu di mana?
Justru dikatakan hidup kekal itu percaya Yesus Rasul, utusan Tuhan. Yohanes 13:17 nomor 3, itu dalil. Anda bicara seenak perut. Janganlah gitu saudaraku Kristen ya. Suara Anda sudah bagus, intonasinya lumayan, bisa menjadi penjual obat. Tapi kurang, yaitu data. Begitu loh. Pakai data. Ya silakan saudara-saudara. Di sini di kota Dubai sedikit lagi maghrib. Lanjut. Masya Allah. YSR, selamat sore. Selamat sore. Islam apa Kristen bang? Sementara UTN. Sementara. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Silakan bang, langsung sama bang Zuma bang. Ya, saya mau nanya sama Bang Juma, boleh nggak? Boleh. Kata Bang Juma kan yang nemuin Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Jadi itu Yesus yang mana ya Bang? Saya masih belajar ya Bang. Jadi saudara, Yesus itu mengajar secara histori. Kita harus bagi dua. Yang pertama, Yesus mengajar tanpa kehadiran Lukas, tanpa kehadiran Paulus, tanpa kehadiran Markus, dan tanpa kehadiran penulis Matius dan penulis Yohanes. Ini dulu. Ketika Yesus mengajar, 5 manusia ini itu belum ada. Manusia-manusia 5 orang ini itu belum ada dalam sisi pengajaran Yesus. Mereka nanti menceritakan tentang Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi mereka menulis dari sejak tahun 50-an ke atas. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, Yesus berbicara kepada Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Itu satu. Kedua, kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata titik 2, pembuka, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23. Nah, Paulus mengaku bertemu di tahun 50. Dia di dalam kitab Galatia 5 mengaku bertemu, Galatia 1 mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ dia mengaku tuh bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sampai Paulus berkhotbah, aku bertemu dengan Yesus pada tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di atas tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di Kisah Rasul 9 bahwa guruku Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Mesias di padang gurun. Itu dua keadaan. Secara histori nih, Yesusnya di tahun 33 mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku Yesus. Jangan. Sebab kalau aku yang datang nanti, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya, bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan akan melihat aku. Itu tanda ketika aku yang datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku selain daripada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. 24 dari Matius 24, sebab Mesias palsu alias Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Artinya dua keadaan ini, Yesus berpesan kepada Bani Israel dan Paulus benar-benar bertemu dengan Kristus yang mengaku Yesus. Setelahnya Paulus bisa bermukjizat. Sebelumnya Paulus tidak bisa bermukjizat. Dan Kristus yang datang kepada Paulus ini, itu adalah Kristus yang bisa melakukan tanda-tanda yang sangat dahsyat. Datang kepada Paulus. Pertanyaannya sekarang, di episode pertama, Yesus asli berpesan kepada muridnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Paulus di episode kedua mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apakah murid-murid Yesus percaya kepada Paulus? Satu, kalau percaya berarti benar nubuatan daripada Matius 24 nomor 24 bahwa
Kristus palsu dan utusannya yaitu nabinya akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Itu bang. Jadi kalau Anda mengatakan mana Kristus palsu, jelas yang datang kepada Paulus. Kenapa itu adalah Kristus palsu? Karena Kristus asli menjelaskan, kalau aku yang datang yaitu Kristus yang asli, maka akan nampak cahaya dari timur sampai ke barat. Aku akan nampak tanda sebagai manusia di langit. Kemudian bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku yang datang. Selain daripada itu, jangan kamu percaya itu bukan aku. Silakan. Berarti kalau bukan Yesus yang datang, siapa itu bang? Penyesat, kata Yesus. Penyesat. Itu kata Yesus, penyesat. Cek. Cek. Bang YSR monitor. Penyesat bang yang datang mengaku Yesus. Berarti penyesatnya akulah Yesus. Nah itu harus ngaku Yesus penyesat itu. Bukan mengaku bom-bom. Salah nubuatnya kalau akulah bom-bom yang tidak beranus. Itu salah. Nubuatannya mengaku Yesus. Jadi penyesatnya ya ngaku Yesus. Oke, teman-teman, di sini sudah mau azan. Mungkin bisa diambil alih dulu. Karena saya harus siap-siap untuk Oke. Ya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sahabat-sahabat semuanya. Ada sesuatu penegasan atau saya punya kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Saya hanyalah seorang penyampai Bible. Ya, penyampai Bible yang kemudian dibutuhkan kedewasaan di dalam menyikapi apa yang saya tuturkan, apa yang saya sampaikan. Kalau di situ ada kehilapan, ada kesalahan, saya Bang Suma secara sadar memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kalau di situ ada kebenaran, ya taruhlah itu sebagai amal jariah buat saya. Dan apa yang antum semua lakukan di YouTube maupun yang ada di TikTok, dan juga teman-teman saya yang ini yang punya Komal, saudara saya, sahabat saya, sebagai host saya di sini, dan juga yang lainnya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa besok nonton film Doti. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari sana. Saya Zulkifli Abbas, orang yang paling ganteng di antara seluruh manusia yang ada di kota Makassar. Kalau lagi tidur, mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuma sudah memberikan narasi, memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita. Bahwa memang benar kata Bang Zuma tadi. Bermulanya penyesatan di dalam kekristenan yang munculnya Paulus. Sesuai Galatia 1 nomor 12. Ya. Di Yohanes 2 nomor 1. Siapakah iblis penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dan Paulus sendiri menyatakan di Galatia 1 nomor 11, aku bukan menerima dari manusia, tetapi dari Kristus yang bukan manusia. Paulus adalah seorang pendusta, sesuai Roma nomor 3:7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya. Filipi 1 nomor 18. Tetapi jika mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Semenjak Paulus diangkat menjadi rasul, apakah Paulus membawa atau melestarikan ajaran Yesus? Tidak, hampir rata pengajaran Paulus dengan Yesus sendiri sangat jauh berbeda. Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa waris. Yesus mengajarkan ketika di Markus 10 nomor 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga.
Jelas kalau dari ayat ini dikatakan bahwa anak kecil tidak memiliki dosa, bahkan memiliki surga. Seperti sama dengan hal ini di dalam ajaran kita Islam. Perjanjian lama secara eksplisit membantah adanya dosa waris. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya, jangan jugalah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Tetapi malah sebaliknya, Paulus membawa ajaran Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Yesus sendiri. Yesus tetap mengakui legitimasi hukum Taurat, seperti yang dikatakan oleh Gurunda Zuma, Bang Zuma tadi, berlaku bagi para pengikutnya di mana? Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan